Hi Founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 15 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Sektor ekonomi kreatif saat ini menjadi unggulan karena pertumbuhannya yang signifikan dari tahun ke tahun ke depan. Sektor ini diharapkan untuk dapat meraup devisa serta mampu menyeimbangkan neraca perdagangan kita. Sektor aircraft tumbuh berkembang pesat dengan kontribusi sebesar 7,29% terhadap pendapatan nasional pada tahun 2019 dan mampu menyerap lebih dari 18,9 juta tenaga kerja. Berkembangnya startup adalah bukti nyata bahwa kreativitas merupakan solusi bagi masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Startup bercirikan adanya inovasi teknologi dengan sifat disruptif, memiliki peranan penting dalam perekonomian tanah air. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun. Startup membantu pemerintah dalam menuntaskan sejumlah masalah yang dihadapi seperti penciptaan lapangan kerja. Kemenparekraf terus berkomitmen mendukung pengembangan rantai ekonomi kreatif melalui berbagai program strategis dan program-program dan juga semangat 3G. Gerak cepat, gercep, gerak bersama-sama, geber, dan G yang terakhir adalah garap semua potensi lapangan kerja yang ada melalui online atau gaspol. Menjadi semangat yang perlu kita bangkitkan bersama untuk mewujudkan ekonomi kreatif Indonesia. Inovasi dan adaptasi sektor aircraft dalam menghadapi disrupsi digital juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pengembangan sektor ini. Akhir kata, kepada teman-teman startup yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, saya sampaikan terima kasih. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas saudara sekalian adalah bagian dari upaya mengembangkan dan mempromosikan ekonomi kreatif. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hi Founders, welcome to Archive 2021. Saya Richie Wirjan, EVP dari Kejuaraan SB Robit yang akan menjadi moderator di sesi kita hari ini. Kita akan bahas tentang brand Beyond Crisis dengan para narasumber yang keren-keren ini, ya, pengalamannya luar biasa. I would like to give a quick round of introduction. Teman-teman, saya persen mungkin dari William dulu, silakan. Oke, halo semuanya, saya William Adibowo, VP Business Development at CEO Office Blibli. Thank you. Kemudian, halo semuanya, nama saya Andri dari Antraja sebagai VP Sales and Marketing. Halo semuanya, saya Virginia, saya dari Noise as the VP of Marketing and Partnership. Halo Founders, saya Peter, Founder dan CEO dari Wahyu Group. Hai semuanya, saya Gus Torus, saya CEO dan partner dari Disrupto. Thank you. Thank you for your time. Thanks for coming. Akan seru sekali ngobrol hari ini, kita bicara soal krisis. This is our second time dari pandemi kita. Ya, kita udah alamin tahun lalu and happens again this year. Tapi saya rasa sesi ini jadi salah satu sesi yang menarik. Kenapa? Karena kita akan belajar juga, dengerin pengalaman dari teman-teman semua. Sebetulnya ketika bicara soal krisis, what should we do? I think that's the highlight dari sesi kita. I will jump in ke Gupta dulu. You're talking about disruptions, innovations, karena sebagai CEO dari Disrupto, you've been in the field kurang lebih dari 2017. Disrupto exist, yang mulai dari event, you start to the media,
terakhir yang lagi rame diomongin adalah kita bicara soal metaverse, Facebook. So what do you see sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir disrupsi ini tuh maksudnya apa sebetulnya? Oke. Kalau ngelihat sebenarnya tren gitu ya Richie ya, sebenarnya inovasi itu udah menjadi sebuah underlining, sebuah kebutuhan teman-teman di perusahaan sekarang. Inovasi itu kasih basically is give you an added value, gitu kan ya. It give you opportunity to be stand out from other company. Itu udah basic knowledge banget sebenarnya. Dan memang sedikit berbeda dengan mungkin I would say 20 years ago, di mana yes we are living in a fast copy and paste kind of world, tapi mungkin karena the world move so fast dan makin semua tuh ya fast copy and paste, sehingga teman-teman ini kita ini semua didorong untuk melakukan sebuah inovasi sebagai kita juga bisa punya tadi USP, pembanding kompetitif yang akhirnya berdampak sama your profitability sebenarnya. So itu mungkin yang menjadi prinsip utamanya dalam berinovasi, kenapa kita harus berinovasi sebenarnya. Thank you. So when you talk about innovations, ada bicara soal dampak juga, ada bicara soal mempertajam USP, key advantage, sehingga akhirnya nilai-nilainya pun juga semakin bertambah gitu ya. Dan profitability. Pete, Yes. you've been in Wahyu, right? Yes. Sebagai foundernya dari Wahyu. Kalau ngomongin disrupsi inovasi, seems always kayak high tech banget. Ya, kayak pokoknya teknologi terdepan, digital gitu, right? What you've been solving sebetulnya conventional business, bisa dibilang ke warung. How do you help them in this case ketika bicara soal inovasi dan disrupsi ini? Karena seems kayaknya sulit ya gitu. Correct us if I'm wrong. Ya, kira-kira sebenarnya apa yang Wahyu udah lakukan untuk membantu para pemilik warung ini? Sebenarnya kalau misalnya dibilang sulit, tapi sebenarnya nggak juga ketika kita tahu masalahnya mereka gitu ya. Karena kan teknologi hadir untuk membuat hidup mereka jadi lebih mudah gitu. Jadi makanya kita mengamati nih dan kita dengerin dan kita ingin merasakan mereka sulitnya apa sih gitu. Nah, di UMKM kuliner ini ternyata khususnya di Indonesia ya, dengan karyawan yang semakin mahal gajinya, terus kemudian juga bahan baku yang nggak menentu harganya, kemudian juga jalanan mungkin macet gitu ya. Nah, banyak hal yang sebenarnya mereka butuh support, butuh dukungan gitu. Nah, kami lihat nih UMKM kuliner ini mereka inginnya fokusnya cuma masak aja deh gitu, karena memang passionnya mereka masak nih gitu. Nah, sisanya biar Wahyu yang bantu. Jadi makanya sekarang ini memang kita positioningnya kita sebagai end-to-end service-nya mereka. Mereka butuhnya apa sih, mulai dari sourcing misalkan gitu ya. Udah belanjanya sama kita aja gitu ya. Jadi mereka udah nggak perlu lagi bangun pagi, kemudian angkat yang berat-berat, tinggal pakai apps, nanti kita anterin besoknya gitu. Terus kemudian sampai financing misalkan, mereka mungkin isu di cash flow, mereka bingung nih pelanggan belum datang, sedangkan udah harus beli barang gitu kan, karena mereka hidupnya dari hari ke hari nih gitu. Nah, sampai bagaimana caranya mereka bisa sell out, gimana penjualan mereka bisa lebih baik. Ya kita dukung lewat marketing, promotion, kita bantu mereka go online gitu. Jadi kita pengen rangkul semua UMKM ini supaya hidupnya jadi lebih mudah. Let the operational ini sama Wahyu aja gitu. Thank you. Dan if you're not mistaken, dari data yang kita dapat terakhir di website, Wahyu serving kurang lebih sekitar 16.000 warung. Yes. Right. Gimana during this pandemic? Are they surviving? Ya. Apakah mungkin bukan cuma survive? How you help them to thrive? Sebenarnya disclaimer dulu, kita 17.000 dan udah nggak bicara warung lagi sebenarnya. Kita sekarang udah bicara UMKM kuliner. Karena yang punya permasalahan yang kayak tadi gue sebutin sebelumnya itu nggak cuma warung doang, tapi UMKM kuliner juga nih yang bisnis keluarga gitu ya. Terus kemudian mereka yang juga walaupun di ruko, mereka juga semua facing the same problem. During this pandemic ini sebenarnya buat memvalidasi hipotesa kita yang dulu nih, kalau misalnya yang namanya kuliner tuh nggak ada matinya deh. Terus kemudian juga kalau kita bicara the bottom of pyramid ini, mau ada krisis gimana pun orang pasti ya butuh makan dan cari makan kalau bisa yang murah. Ya kalau murah ya pasti ke UMKM yang 10.000, 12.000 itu udah bisa makan yang kenyang gitu kan. Sepanjang pandemi ini kita lihat memang they can survive gitu. Nah, tapi pasti ada omset yang berkurang. Terus kemudian especially mereka yang mungkin tempatnya di office area, di kampus area. Nah, kita sebisa mungkin make sure pemasukan mereka tetap gitu. At least itu dulu
deh, yang penting dapur mereka ngebul, yang penting mereka bisa jalanin activity-nya. Caranya gimana? A lot of things sebenarnya. Pertama, our first priority itu kesehatan gitu ya, protokol kesehatan. Kita make sure prokesnya mereka bagus gitu ya, kita pasangin sekat-sekat, kita kasih mereka hand sanitizer dan sebagainya. Jadi supaya orang safe, secure makan di sana, itu dulu. Terus kemudian yang kedua, kita bantu mereka go online. Yang tadinya mereka fokusnya cuma offline aja, sekarang udah bisa terima online gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita tambahin mereka new menu ketika di online. Yang tadinya mungkin cuma jualannya itu aja, kemudian dengan adanya online, kita bisa create a lot of things sebenarnya. Menu-menu tambahan yang tadinya mungkin gak jualan es krim, sekarang bisa jualan es krim gitu. Yang tadinya mungkin gak jualan bebek goreng, sekarang jadi jualan bebek goreng gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa improve di online presence-nya. Itu sih during this crisis, justru kalau kita lihat positifnya adalah si UMKM kuliner yang tadinya cuek sama digital, sekarang jadi ngerti banget pentingnya digital gitu. Itu sih yang kita lakuin. Thank you. Wow, cukup detail ya. Key points I think I believe the founders can get the intentions dan kira-kira apa yang mesti difokuskan. Ngelanjutin tadi bicara soal digitalisasi UMKM. Indeed, e-commerce di tahun ini jadi salah satu yang we enjoy, kalau saya boleh bilang, the growth. Betul gak? Yeah. Betul begitu? Memastikan saja bahwa I'll take this as in a context bahwa based on the data dari Global Data E-commerce Analytics, e-commerce itu di tahun 2020 itu pertumbuhannya sekitar 22%. Dan di tahun ini 37% kurang lebih itu setara dengan 351 triliun rupiah. Nah, sama-sama dengan kita ada dari Blibli, ada dari Antaraja, which is both are the players yang memang fokus di sektor tersebut. So, I would like to ask William, when we talk about this Blibli and e-commerce business, bisa dibilang Blibli termasuk salah satu top of mind in the market. How do you manage the competition? Karena kalau kita bicara sebagai founders, jelas yang namanya bisnis pasti punya persaingan. How can we stay up di paling depan untuk menghadapi kompetisi ini? Thank you for the question. Jadi gini, I think for all founders juga ya, competition is good. That's one thing yang kita harus pegang. Tanpa competition ya nggak akan ada arah yang lebih baik, itu baik untuk customer, buat semua shareholders ya, stakeholdersnya gitu. Nah, kalau kita bicara khusus untuk Blibli ya, how we are trying to be still in the game gitu. Fokusnya satu sebenarnya, sangat simple. Focus with your customers gitu. Apalagi kalau kita ngeliat kondisi hari ini ya, di mana customer itu tuh yang bisa dibilang jadi digital native itu semakin banyak gitu. Yep. Digital immigrants apalagi gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi selama ya ini 2 tahun terakhir ya. Dulu orang-orang belanja online itu adalah option. Jualan online adalah option. Sekarang jadi necessity. Kalau nggak ada online, banyak yang bilang 1 dari 3, bahkan kemarin research Google bilang, I don't think I can survive COVID gitu dari seller-seller. So, dengan customer yang segini banyak, dan dengan segitu mudahnya ya, kita dapat informasi tentang market. Just Google things gitu kan, bahkan apa aja bisa dicari gitu. It is getting easier for us to actually really understand the market. And itu kunci pertama gitu. Dan kalau kita ngelihat nih spesifik ke e-commerce ya, model bisnisnya Blibli itu kan kita kan awal buka terus jadi B2C. Why is that gitu? Karena kita itu ngelihat bahwa market as they grow more mature ya, dan kemudian GDP per kapita sebuah negara membaik, maka orang itu mencari bukan sekedar convenience gitu ya, tapi pengen mencari sebuah values. And values is not only about price. It's about originality of the products, curations of the product gitu, yang mungkin selama ini kalau mau beli harus just tip dulu dari luar negeri dan sebagainya. Kita ngelihat bahwa that is the future. Makanya kalau kita bicara customer, bicara more relevan, kita fokus satu. How can we be more trusted? Gimana kita dari semua elemen yang kita kerjain gitu ya, itu bisa amplifying trust. Makanya kita hari ini differentiate ourselves dengan ensuring semua yang ada di platform kita tuh terkurasi, baik dari seller ya, dari point of view penjual. Begitu juga dari teman-teman yang bantu, misalnya Antaraja dan sebagainya ya, 3PL, payment partners. We ensure that trust can be further amplified. Karena kita ngerasa bahwa trust itu kunci, ya. Bisnis semua, apalagi kalau kita bicara trust ya, itu nggak 2 tambah 2 jadi 4. Kita bikin bagus gitu ya. And then one thing you miss, you can lose everything gitu.
Ya, jadi kita fokus di customer and what we think customer needs is trust gitu ya. Someone yang can be trusted. Yes, you can buy online and probably something life happens gitu ya. But apakah platformnya ada? Dan we take pride in our customer service juga, we take pride in our return service juga. Kita hari ini mungkin one of the leading in terms of providing customer service ya. Kita baru juara kemarin juga mewakili Indonesia di Asia Pacific. Will soon go to Las Vegas juga for World Championship, including for return juga gitu, yang longest and ensuring that produknya semua bisa tercover, termasuk juga collection baliknya gitu. So semoga itu nggak terlalu panjang ya bro. No. It's good. Karena memang bicara soal trust, especially in this digital world, ya kan. Kita bicara soal trust itu something yang kadang-kadang nggak kelihatan. But you can feel it, whether you believe in the platform atau tidak. Now, seeing dari Blibli in the e-commerce, jelas salah satu yang directing impact adalah bicara soal logistik, which is di sini ada sama kita, ada Andri di Antar Aja. You've seen such growth dari 2019 yang delivery-nya sekitar 100.000 per day. Di tahun ini 500.000. It's 5x kurang lebih dalam 2 tahun. For the typical founders, kadang-kadang growth itu something can be good, on the other hand can be troublesome, right? Karena kayak kita juga bingung, waduh ini tiba-tiba naik, and possibly we're losing it. So on your experience, how do Antar Aja manage and maintain that growth? Karena suddenly exponential can be shocking, but how do you manage that? Thank you, Richie. Ya, memang seperti yang para founders ketahui, di mana Antar Aja ini merupakan tech-based company yang bergerak di bidang logistik. Kita mulai operasional di Maret 2019, dan memang di tahun pertama itu merupakan tahun pengembangannya kita lah. Dan kita mulai masuk ke salah satu market di e-commerce di Indonesia, terus kemudian setahun berjalan, itu pandemi datang. Dan di situ bukan yang diharapkan atau semua yang diplan itu menjadi tantangan tersendiri, di mana justru di market logistik itu bertumbuhnya sangat tinggi di masa pandemi tersebut. Kenapa? Karena memang kebutuhan pasar saat itu yang memaksa untuk kita bertumbuh lebih lagi. Yang kita expected-nya, let's say, double digit growth, kita berapa kali growth gitu kan. Dan mungkin tadi sudah disebutkan Richie, di tahun 2019 kita 100.000, kemudian sekarang kita sudah 500.000, bahkan kita sudah bertumbuh lebih dari 3 kali. Kalau bicara tahun lalu 300.000, tahun 2021 ini sudah lebih dari 3 kali. Dan kita mau di penghujung akhir 2021 ini, itu kita mencapai 1 juta paket per hari. Dan tentunya di masa pandemi ini, itu ada tantangan tersendiri. Tadi maintain exponential growth itu sangat-sangat menantang buat kita. Di mana di masa pandemi, orang pada di rumah gitu kan, justru kita ke lapangan. Para satria kami, satria itu penyebutan nama kurir kita, itu ke lapangan, mengantar paket-paket ke setiap rumah, ke setiap gedung, dan juga tim kami itu merekrut puluhan ribu satria di masa pandemi, di mana teman-teman yang lain mungkin sedang kesulitan pekerjaan, kita justru membuka lapangan pekerjaan dan kita membantu dan berkontribusi untuk nasional di masa krisis itu. Dan tentunya nggak berhenti sampai di situ. Saat kita mulai dari PSBB sampai ke PPKM dan seterusnya, itu tuh punya tantangan buat kita. Satria itu harus tetap berjuang demi satu paket ini nyampe ke setiap customer yang sangat berharga buat kita. Gitu. Nah, di dalam pertumbuhan itu nggak cuman orang, tapi juga titik. Karena Indonesia ini sangat luas, gitu kan. Jadi untuk mengcover 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu hitungan bulan, tim kita nyebar dan juga selain kita merekrut 20.000 orang, itu paralel juga kita mencari titik. Dan sampai sekarang kita sudah lebih dari 700 titik. Dan tentunya nggak berhenti sampai di situ, kita juga imbangin dengan kualitas dan juga teknologi yang berdampingan dengan kualitas kita berjalan selama 2020 dan 2021 ini. Dan harapannya kita masih bisa terus berkembang di tahun depan. Dan juga tentunya terima kasih juga buat teman-teman seperti Blibli yang sudah mempercayakan kita di masa pandemi itu untuk mengantarkan barang dari Blibli kepada customer-nya yang ada di Indonesia. Thank you.
Wow, tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan. Interesting answer. Tadi udah sempat disampaikan juga Mandri bahwa yang paling enak sebetulnya customer. Ya, right. Apakah customer masih raja? Masih ya. Karena bicara soal si customer ini, indeed you have stated bahwa yang sebagai kurir mau nggak mau mereka ke lapangan, yang customer enak-enak nunggu di rumah. Right, which is Gina, in your experience sebagai founding di Noise ini, kayak this entertainment, okay? Typically people udah di rumah aja, tinggal main handphonenya, ya kan, nunggu aja, right? And experience all of this content, right? I've heard bahwa dari data yang kita punya bahwa you've explored atau bahkan meningkat itu sampai sekitar 144%. To date, you have at least sekitar 800.000 registered user. Ngapain mereka sebenarnya? What are they actually doing? Disclaimer dulu. Berarti. Disclaimer dulu. Jadi, until now, kita sudah ada 1,3 juta user. 1,3 juta? Iya, dan mereka ngapain sih gitu? Kalau secara customer kan enak aja gitu. Mereka cari konten, hiburannya gitu. Ya karena mereka sekarang udah semakin melek semua, udah semakin easy to get from their phone. Jadi ya udah mereka semuanya ke situ gitu. Karena tahu mereka hiburannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, that's why Noise hadir. Nah, sebelum ke situ mungkin aku jelasin sedikit kali. Mungkin ngelihat dari pertumbuhan tersebut, memang secara industri, audio entertainment industry memang juga bertumbuhnya sangat-sangat pesat di 2020 ke 2021. That's why itu juga tercermin di Noise sendiri dengan pertumbuhan registered usersnya sampai 1,3 juta sampai sekarang ini. Nah, kenapa mereka bisa tumbuh sebegitu cepat? Karena penyajian konten, penyajian hiburan kita pun juga cepat gitu loh untuk mereka. Jadi karena mereka juga kita tahu gitu kebutuhannya mereka apa sih masyarakat Indonesia ini, hiburan udah pasti. Tapi hiburannya kan masyarakat Indonesia kan bermacam-macam ya. Tapi udah pasti ada tiga genre yang masyarakat Indonesia ini nggak akan bisa lepas. 1 komedi, 2 religi, 3 satu lagi walaupun masyarakat Indonesia seneng ketawa-tawa, tapi mereka juga suka ditakutin. Jadi mereka seneng horor. Jadi 3 genre ini yang sudah pasti masyarakat Indonesia akan sangat gemari gitu. Melihat dari 3 genre ini udah pasti Noise juga fokus ke situ. Saat ini Noise ada 3 vertical audio yang kita berikan untuk usersnya kita, mulai dari podcast, radio, dan juga audiobook. Mungkin pertumbuhannya juga awalnya tuh terlihat dari radio kali ya. Buat teman-teman yang udah jadi militan pendengar radio, sekarang sudah ada dalam bentuk digital. Jadi sudah beralih ke digital semuanya. User-user yang tadinya cuma dengar radio di mobil, sekarang juga udah langsung bisa dengar melalui handphone. Dan juga yang lagi rising banget nih adalah vertical podcast. Dimana podcast di sini tuh ya orang biasanya sekarang orang Indonesia tahu podcast adalah nonton di streaming, nonton podcast itu dinonton, padahal kan podcast itu aslinya didengarkan sebenarnya. Tapi makin kesini sudah makin teredukasi gitu loh dengan mendengarkan podcast dari genre-genre favoritnya masyarakat Indonesia ini gitu. Nah, selain radio dan podcast, Noise melihat kayak kebutuhan orang untuk membaca buku itu tuh tinggi sebenarnya. Tapi memang secara literasi memang masih rendah ya kalau di Indonesia. That's why Noise menghadirkan audiobook di sini. Audiobook tuh kayak kita didongengin lah kalau kayak anak kecil gitu. Tapi itu pun dengan durasinya tuh sangat sebentar. Jadi dengan kita suguhkan 3 vertikal ini, sudah pasti dari usernya sendiri pun akan terus explore apa aja konten yang cocok dengan mereka pada saat ini gitu. Apalagi pada saat pandemi ya, kemarin kita memang sangat-sangat tinggi dari pandemi. Tapi kalau kita melihat kayak behavior masyarakat Indonesia yang menjadi challenge-nya kita karena adalah visual centric saat ini. Jadi bagaimana Noise memperkenalkan platform audio itu menjadi salah satu pilihan untuk hiburan di masyarakat Indonesia. Thank you. Well, what are the key takes buat para founders yang dengerin? Well, ketika mereka mau bikin konten, misalnya contoh kayak Wahyu bisa gitu, mau bikin konten horor misalnya, kayak do you think it will work untuk Wahyu? Kayak gimana sebetulnya kita tuh ketika ngebain, oke, prinsipnya ada 3 tadi. Right. Tapi kita kadang-kadang sebagai founder mau bikin konten aja malu-malu, takut dan sebagainya. How it should be done? Oke, mungkin insight juga untuk para founders. Jadi podcaster kita yang saat ini ada di Noise yang mereka sekarang sudah punya konten original di Noise itu
seperti biasa, awalnya coba-coba mereka untuk bikin konten tersebut. Tapi mereka mungkin ngelihat konten itu ngelihat dari insight masyarakat Indonesia. Misalkan kalau disuguhkan dengan komedi, semua topik juga bisa dibikin komedi. Dari sisi misalkan, dari sisi marketing, semua juga bisa dibawa dengan topik-topik komedi gitu. Jadi sebenarnya kalau mau mengulik dari konten untuk podcast itu sebenarnya dilihat dari 3 genre ini dibawa ke sana. Jadi nggak semuanya memang harus tipikal yang serius karena again masyarakat Indonesia senangnya dihibur. Jadi kepengennya mendengarnya kayak konten-konten receh, tapi ya ada juga konten receh yang juga mengedukasi gitu. Jadi bisa melihat ke arah sana. Jadi nggak melulu mengedukasi itu harus dalam dalam visual, tapi juga audio. Mungkin dari sini, mungkin dari insight-nya kalau audio itu lebih theater of mind-nya itu lebih tinggi ya. Jadi pada saat orang menjelaskan melalui audio, setiap pendengar atau usersnya kita itu theater of mind sangat tinggi. Mereka mampu berimajinasi. Ini actually ada satu story, if I can share sedikit about tadi tiga hal tadi ya. Yep. Juga untuk para founders, as we all know, pandemi ini kan hit banget untuk tourism ya. Yep. Terus Blibli itu kita juga punya partner yang memang bekerja di providing travel. Speaking to this, jadi setelah berapa bulan pandemi itu, mitra kita itu bikin virtual tour ke Lawang Sewu. Ya. Jadi pengen cari nih karena kontennya kan sukanya ditakut-takutin. Even ini dalam industri yang bisa dibilang benar-benar kena banget ya, benar-benar parah banget during pandemi gitu. Tapi gitu, kalau memang ternyata kita bisa dapetin connect the dots gitu ya, oh Indonesia tuh sukanya begini dan begitu gitu. Ada aja opportunity-nya gitu, dan interestingly itu selling quite well gitu. Bahkan terus kemudian di-imitate, ada yang nanti bikin lagi yang horror apa segala. Bahkan sampai yang luar negeri ngikut kita, bikin virtual tour ke Wuhan. Karena orang penasaran pengen lihat kan, ini the source of COVID itu bentuknya kayak gimana gitu. Jadi ya ini one of the things yang mungkin founders di sini bisa coba tuh imitate juga. Artinya bahwa even in the moment of despair, kalau kita ngelihat there is always opportunities. Thank you. Wow, that's a good one. That's very nice. Kalau mungkin nambahin lagi gitu. Sebenarnya kalau dari sisi audio di sini, it's gonna be easy for the founders untuk bisa create one podcast. Karena dengan visual sebenarnya itu ada batasan di mana orang tuh nggak mau share secara visual. Tapi dengan audio mungkin semua sudah punya topik, konsep yang jelas, jadi bisa langsung ngobrol aja sebenarnya kayak mendengarkan orang yang ngobrol gitu. Jadi berasa kayak ngobrol sama teman aja sebenarnya kayak gitu. Thank you. Alright. Kalau gue kayak nggak bisa, Ci. Suara gue kayak Donald Bebek begini. Kalau mungkin suara gue bisa. Langsung berubah gitu. Right. Tapi kalau ya horor-horor tadi ya, you've seen in the news kan recently ya, we are talking about this pandemic. Nah, tahun lalu, tahun ini berita horornya adalah startup X gulung tikar, startup B, ya, foundernya tiba-tiba gone dan sebagainya, right? So this crisis is always unexpected gitu ya. And in your case, terima kasih udah nunggu dari tadi, walaupun agak panjang, Gupta. Tapi as a media and as an ecosystem, you've seen a lot, right? On crisis ini, apa yang terjadi di ekosistem kita saat ini? What are typically yang founder tuh suka kelewat? Oke. Ini tadi gue sebenarnya mengamati sebenarnya diskusi antara para founder yang hebat-hebat ini gini. Yang come to my conclusion sebenarnya one of the paramount thing adalah to have the right mindset. The right mindset, oke. Okay. Tadi gue juga sebenarnya ingin menanggapi bagaimana tadi kami menjawab your question regarding how we perceive our customer sebenarnya. Kita bilang customer masih aja, kami semua diam sebenarnya. Gitu. Back then, if you ask me 20 years ago, I would say yes. Gitu. Tapi kita udah punya perubahan demografis, psikografis, cara berpikir. Do we still think them as a king gitu kan ya? Enggak, lagi nih semua founder punya ego man gitu kan ya. Gitu kan ya. Now people tend to see customer sebagai mitra. Ketika you punya mindset itu, then you have opportunity untuk diskusi, berdialog, memberikan pengertian gitu kan ya, egaliter, equality. So I think mindset is the bottom line-nya lah gitu kan ya. Yang kedua yang gue adalah ketika krisis, gini, to thrive ada 3 sebenarnya. You need to have a critical thinking, creative thinking, and then structure, gitu kan ya. Kita, terutama yang mungkin yang punya kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, kita terbiasa untuk dilatih untuk punya structure thinking.
Tapi apakah kita diberikan sebuah lingkungan yang bisa memberikan kita critical thinking atau kreatif? Ini tidak ada. Itu yang seringkali yang gua hadapi ketika semua orang tuh ingin berinovasi, Ci. Semua orang tuh gua harus bikin produk yang bagus, harus ngasih service yang bagus, harus ngasih tempat yang berbeda. But where do I start? Do I have the capacity to do that? Do I have the capability to that? Do I have people? Do I have partner yang bisa berpikir itu? Nggak semua bisa, karena nggak semua itu seperti Blibli mungkin bisa meng-hire orang-orang yang hebat. Kita ngomong dalam konteks, mereka mungkin UMKM, startup gitu kan ya, yang mungkin ya kemampuan mereka untuk meng-hire adalah ya yang ada di market gitu kan ya, yang bisa mereka acquire. Nah, jadi menurut gua PR-nya adalah bagaimana, gua nggak mau bilang ini adalah kerjanya pemerintah, tapi sekarang ini banyak sekali private platform yang bisa memberikan environment atau lingkungan yang bisa menurture ini semua. At the same time lu diberikan ruangan untuk berpikir kreatif, tapi juga bisa berpikir kritikal. Strukturnya oke lah, lu dapat dari sekolah dan dari kuliah, tapi untuk berinovasi lu perlu punya creative thinking. Itu yang kita nggak pernah diajarkan untuk bisa berpikir kreatif dan kritikal sebenarnya. I see. But there's such a challenge kan, khususnya gini ketika kita bicara soal structural challenge sebenarnya. Betul. Now, what happen is typically for the founders, biasanya kita alone dan kita sendirian, especially for the early stage founders ya. Buat kamu yang lagi nonton, mungkin kamu ngerasa, oh iya kena banget gitu karena saya sendirian gitu. Now, Pete, in your experience, sebenarnya lu single founder juga kan? Dari 2017 sampai 2019. Right. And when you start that, during the crisis and planning, how do you do that? How do you know kalau ini kayaknya bakal krisis nih, atau I think I have to change something, tapi you don't have a partner to discuss. How do you do that? Yang pasti sebenarnya walaupun kita single founder, tapi I have a team ya kan, yang I can rely on gitu. Jadi nggak pernah sendiri sih, karena I always transparent to my team gitu kan, apa yang dibutuhkan, what is the challenges gitu, dan kita sama-sama bertumbuh lah gitu. Jadi bukan tipe yang kayak founders harus fighting sendiri dan harus cari jalan keluar sendiri gitu. Jadi bersama-sama gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, pertama memang culture is very important, the culture of the company of the startup gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tadi juga ada di sharing banget, dan gue setuju banget yang Gupta bilang bahwa customer, kalau misalnya bicara customer raja, ya mungkin itu udah dulu ya. Kalau sekarang positioning kita adalah our customer itu it's our, kalau di Wahyu kita bilang sahabat gitu. Jadi kalau yang namanya sahabat, mau lagi krisis, mau lagi happy, selalu sama-sama gitu. Kita sedih sama-sama, senang sama-sama gitu. Nah, itu mindset yang tadi kita terapin sebenarnya di dalam Wahyu. Jadi especially kalau lagi krisis gini ya, seorang sahabat harus selalu ada nih gitu. Jadi kita berpikir gimana caranya supaya di masa krisis ini mereka bisa survive, mereka bahkan bisa tetap grow gitu. So agree banget soal mindset, dan juga gimana cara kita treat our customer itu as a mitra, atau bahkan lebih lagi as a friend gitu. Nah, ketika kita punya mindset yang kayak tadi itu udah dijelasin banget, kita fokus with the customer, kita obsessed with the customer, kita jadi ngerti banget sebenarnya mereka nih susahnya apa sih, salahnya di mana nih sekarang nih gitu, butuh bantuan apa. So we like a doctor gitu, yang kayak mereka sakit apa nih, kita sembuhin deh gitu. Nah, menariknya adalah during this crisis itu juga sebenarnya reveal who is your true partners gitu. Jadi makanya kenapa justru di masa pandemi ini our partners itu makin cinta sama Wahyu gitu, karena memang mereka jadi lihat nih bahwa Wahyu hadir nggak cuma sekedar commercial basis gitu, yang kayak transaksional gitu. Jadi memang kita value-nya growing bareng-bareng gitu. Jadi makanya ketika kita obses, kita jadi ngerti, dan kita mau ada krisis apa ya, we understand the solutions gitu. Thank you. Gina, Andri mungkin in this case ketika ngecek dulu. When you talk about this growth, kan pertumbuhan yang suddenly pesat, do you calculate that as a crisis atau tidak? For us di entertainment, di audio entertainment, kita melihatnya itu lebih ke challenge, karena kita masih early stage juga kalau kita bilang ini crisis. Nah, challenge-nya udah pasti buat Noi sendiri adalah edukasi. Kita hadir di tengah-tengah market yang masih visual centric, di mana kita mencoba menembus batas lah istilahnya, orang yang visual itu, masyarakat Indonesia yang visual ini kita ajak untuk mendengarkan sesuatu yang baru gitu dari platformnya Noise.
Nah, dan dari kita ngeliat sih lebih ke kayak challenge dan juga kesempatan di mana pemain di audio entertainment industry baru kita nih sekarang ini untuk lokal audio konten. Kita mengerti dengan balik lagi kalau dibilang customer itu adalah raja buat kita, ya kita cuma mengerti mereka karena apa yang mau kita kasih adalah buat mereka. Tadi yang dibilang kayak dokter gitu. Kita coba understand kebutuhan mereka, ya udah kita kasih dengan apa yang mereka mau. But again, kita harus tahu juga nih siapa yang mau kita tuju. Dari situ kita udah tahu apa yang harus kita kasih, nggak yang langsung kita kasih apapun itu gitu. Jadi kayak perangnya nggak tahu nih mau nuju yang mana, mau dimenangin yang mana gitu. Jadi kita ngeliatnya ke arah situ. Dan ini pastinya edukasi ini adalah dengan gimana caranya kita memberikan variasi konten yang sesuai dengan kebutuhan targetnya kita sendiri itu. Jadi challenge-nya itu sendiri. Edukasinya adalah dengan melihat kayak ekosistemnya noise itu juga bertumbuh lewat kreator yang ada di dalam noise, yang mereka sudah punya konten original di noise. Mereka pun membantu kita untuk mengedukasi fans-fansnya mereka juga. Kalau dengan ada audio konten ini juga memberikan satu pilihan buat fansnya untuk mendengarkan atau mendapatkan hiburan. Gupta, do you have any take dari Gina? Kira-kira when you talk about educating the market, karena for founders jelas mesti tahu customer-nya siapa, tapi sometimes kalaupun kita udah tahu, ngajarinnya susah, ngeyakinin mereka susah. Right? How do you have any comments on it? I think itu masalah yang dihadapi sama semua bisnis kali ya, Ci. Tapi I think sebagai seorang bisnis, sebagai seorang founder, I think memang to have basic understanding on the market is compulsory sebenarnya. Once you understand the whole thing about your market, and then you somehow lo akan mengerti bagaimana how to reach ke mereka dengan cara yang paling tepat gitu. Of course ketika bahkan seringkali lu udah tahu lu pun akan salah gitu. Yep. So it's not a one time thing atau silver bullet kind of thing. So yang menurut gue penting adalah you need to understand, and then kemudian adalah konsistensi. Dalam artian effort yang dilakukan itu mesti konsisten gitu. Baru lu bisa menemukan jawabannya sebenarnya. Gitu. Thank you. Andri, do you have any comments on managing the crisis? Ya, bicara krisis sendiri bagi Antraja itu merupakan potensi dan tantangan. Di mana potensi pasar itu ada, kita juga menggandeng beberapa e-commerce, salah satunya Blibli, dan juga selain itu kita juga mulai dari para pelaku UMKM. Apa yang bisa kita lakuin di tahun lalu ya kan, di masa-masa pandemi kita mulai gitu kan. Kemudian yang bisa dilakukan dari hal yang simpel. Orang mau ngirim kebutuhan kesehatan itu sangat susah sekali. Kita menggratiskan setiap donasi yang diberikan baik dari pelaku social commerce, korporasi ataupun perorangan kepada tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Itu hal yang simpel yang kita mulai. Dari sana kita ajak teman-teman para pelaku social commerce, UMKM itu tergabung dalam ekosistem logistik yang ada di kita. Dan dari situ kita juga menciptakan satu inovasi, dan itu kita meluncurkan namanya Antraja Aplikasi. Yang di situ mempermudah teman-teman nggak usah keluar rumah, nggak usah jauh-jauh pergi atau waktu itu susah kan kemana-mana, tinggal klik aja, kemudian kita yang ambil, kita yang pick up. Nah itu satu inovasi yang kita lahirkan di masa pandemi itu, dan itu harapannya dengan tadi bicara potensi dan tantangan, itu yang kita ciptakan, dan juga tentunya dengan inovasi dan niat untuk membantu masyarakat yang lebih luas. Itu yang kita hadapi selama krisis. Thank you for sharing. Okay, we are moving to the next sections, which is yang ngomongin krisis. Ya udah ya, bentar lagi udah mau tahun baru juga, right? Let's looking. Bukan berarti krisisnya hilang ya? Belum. It's still on progress untuk diselesaikan kan begitu ya. But you're looking ahead in 2022, right? Mungkin nanya ke William. Will, how do you see as a Blibli? You've managed like millions of users, merchants. Apa sih sebenarnya yang Blibli coba suggest? For example, if you can say to the founders in 2022, apa yang founders harus prepare? Gini, kalau boleh kasih ilustrasi sedikit ya. Tahun depan itu tuh bayangan kita tuh kemarin ngitung juga.
hopefully itu ibaratnya tuh kalau kita jadi pembalap, gue bukan pembalap nih, tapi kalau teman gue dia pembalap cerita, kalau kita pembalap gitu, tahun depan itu tuh bisa jadi tikungan tajam. Ya, artinya Tikungan tajam. Hopefully it's to a better side. Ya. Yeah. Kalau belajar dari pembalap katanya, setiap tikungan itu tuh it's an opportunity. Tapi you have to understand the brake and the gas. Timingnya kapan lu masuk. You can do it betul, lu leading. Gitu. Nah, basically message-nya kan simple gitu. First tadi yang tadi bilang contohnya itu tadi kan ilustrasi ya. Tapi kalau ngomongin secara itu understanding customer bla 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 segala macam. If you know that, ya, and you think you have pengalaman gitu ya untuk tahu kapan mesti ngegas ngerem, do it gitu. Tapi kalau memang teman-teman founders ada yang merasa aduh kayaknya sense gue masih kurang pede gitu. It's okay, it's not the end of the round. Gitu. It's better not to gas terus kecelakaan gitu. It's better to be still in the race gitu kan. And terus kita pelajarin nih, oh kurang berapa detik nih gue mesti ngegas gitu. Jadi kalau bicara tahun depan ya gitu, basically gimana kita navigating as the driver gitu ya. Kalau yang udah tahu, do it, take the opportunity. If you don't have the confidence yet, pertama check yourself, apa yang buat nggak confidence? Jangan cuma dasar takut gitu. Ya, itu harus dirasionalisasikan dulu, karena kalau takut itu irrational, nggak akan jadi solusi gitu kan. Cari tahu dulu, apa yang buat takut? Oh, saya kayaknya kurang kuat di capital, atau saya kurang paham nih sahabat saya ini maunya apa gitu dari pakai bahasa feeder kan. Belajarin gitu loh. Tapi kalau ternyata nggak ada dasar, dan jangan pakai takut itu untuk stop you doing things that you know you should do it gitu. Just look in your past gitu. Ini sering ya kalau ngumpul sama teman-teman UMKM gitu, jadi sharing juga gitu. Takut pak gitu. Ini gimana ya? Ini gimana gitu. Just look in your past. Dulu dari TK ke SD takut nggak? Dari SD ke SMP takut nggak? SMP ke SMA takut nggak? Tapi kalau tanya lagi, misal nggak lulus SMA dengan gurunya killer misalnya, dengan macam-macam gitu. Jadi rationalize gitu your fear, do something about it. Kalau you do it, you know it, gas. Jangan sampai whatever feeling nggak bisa directionless itu hinders you. Mungkin ilustrasinya begitu. Very nice. It's a good illustration, eh? Very nice. Wow, very good. Yeah, but to add, mungkin I understand the psychology of teman-teman di startup juga gitu karena kenapa takut itu muncul? Mungkin bukan something irasional, tapi memang karena resources yang kita punya itu tidak memungkinkan kita we don't have the luxury to be fail. Kadang-kadang itu, karena mungkin resource kita tuh terbatas sekali sehingga once ini fail, gone semuanya. Tapi jadi kadang sering kali psikologi adalah gitu. Nah mungkin balik lagi tadi yang kalian bilang bahwa data tuh penting banget. Gitu. As a leader, lo tuh nggak hanya dituntut untuk bisa menavigasi perusahaan, tapi juga perlu bisa memproyeksikan what's going on in the future sebenarnya, gitu. Dengan lo melihat what's going on in the past, what's going on di current-nya, and then you can project what will happen. At least mungkin deviasinya mungkin nggak jauh-jauh itulah. Tapi itu yang membedakan kualitas leader dengan yang lain. You can predict at least the future. Thank you. That's a good one. Making decisions based on data. Tapi ya, jadi akhirnya dengan data itu pun kita juga tahu kapan kita mesti ngegas, kapan kita mesti take a break juga. Right. Peter, what do you think? Lu kan kalau ngomongin bisnis tuh, you have a lot of experience, right? With your personal story, ngelakuin ini, bikin itu, right? Kayak, what could you share to us in 2022? Apa sebetulnya? To be honest, buat gua it's a opportunity sih, pasti gitu ya. Karena kebetulan as a entrepreneur juga harus selalu punya positive mindset gitu. Every day it's a new opportunity sebenarnya for us, dan this positivity itu yang harus ditanamin ke tim juga sih gitu. Jadi pasti banyak uncertainty yes gitu kan, tim juga pasti takut gitu, yang kayak aduh company gue bisa survive gak gitu, terus kemudian bisa menang gak nih during this crisis, bisa menang atas kompetitor gak gitu. Pasti lebih ke mentality of the team itu yang harus dijaga dulu sih gitu. Nah caranya gimana sebenarnya
sebenarnya all the leaders, teman-teman founders di sini memang harus punya spirit entrepreneur sih. Spirit of the entrepreneur itu yang penting gitu. Gimana kita bisa tahu bahwa crisis challenge it's our food sebenarnya, makanan kita sebenarnya gitu. Jangan merasa kayak aduh 2022 gimana ya, justru sebaliknya, justru kayak 2022 ada makanan apa lagi nih yang so I can learn, I can go to the next level, itunya sih. Jadi ketika founders punya positive mindset, kemudian juga yang tadi dibilang soal konsistensi, ayo kita bisa gitu ya. Terus kemudian punya data dan solusi gitu ya, bisa jadi seorang problem solver, sehingga bisa menaikkan moral tim, and then the team juga jadi confident. 2022 ini bisa ada a lot of learning, success story gitu ya. Itunya dulu sih, karena menurut gua crisis challenge itu pasti selalu ada, ya. Tapi bagaimana our people itu bisa overcome itu dulu. Jadi makanya that's my suggestion sih buat all the founders. Yuk punya spirit atau mindset seorang entrepreneur yang nggak pernah nyerah, yang nggak pernah capek sih pasti gitu ya. Tapi ya bukan menyerah gitu ya, tapi berserah gitu ya. Bisa take a rest dulu gitu. Jadi dari sana, jadi kebaktian. But it's true. Boleh kebaktian di sini. Ya, jadi itu sih. That's my thought ya. Buat teman-teman founders di 2022 ini. Thank you, Bit. Thank you. Jam tuh, Andri mungkin do you have any comments for 2022? You're talking about distributions misalkan. Kan nggak cuman sebetulnya ngirim barang kan, but when we talk about this delivering something to our consumers, apa sih yang mesti difokuskan sama founders? 2022 bicara mengenai logistik itu masih berkembang, dan juga tentunya double digit growth itu hampir bisa dipastikan lah gitu kan. Dan juga untuk bisa menghadapi itu dan mencapai apa yang kita tuju bersama-sama di 2022, tentunya yang pertama kita harus maintain the winning team. Sama seperti para founders punya satu tim ataupun yang sendiri, yaitu artinya punya winning mentality, dan juga tentunya kalau ada tim artinya harus punya winning team, dan itu yang harus di-maintain di 2022. Gitu. Terus kemudian improve quality, karena kita bicara sustainability pasti quality itu sangat penting. Terus juga yang ketiga terus berinovasi, dan yang keempat itu kita mengakselerasi prosesnya. Itu dari kita di Antraja itu yang kita lakukan untuk menghadapi nanti di 2022, dan persiapannya dari kapan? Dari sekarang. Thank you. Gina, yang terakhir, ini 2022, you're talking about the entertainment, business, konten. Kalau di akhir tahun gini kita tuh terpaksa kayak jadi cenayang sebenarnya. Wow. Melihat ke depan tuh kayak gimana gitu. Jadi ramalan yang terjadi di 2022 gimana? Tapi kalau kalau dari tadi teman-teman juga sharing, sebenarnya cenayangnya kita tuh based on data gitu. Jadi nggak yang buta-buta banget apa yang udah kita lakukan itu jadi benchmarknya kita. Pertama, kalau aku tadi bisa rangkum, sebenarnya more or less sama. Mulai dari people-nya, apa yang bisa memotivasi sih sebenarnya. Jadi kita lihat apa sih yang udah kita lakuin gitu untuk di 2020. What's bring efficiency, what's bring impact. Jadi dua itu yang perlu kita lihat. Nah, dari kedua poin itu nanti kita bisa lihat apakah ini bisa di-apply lagi untuk next year. Lihat lagi trennya, apakah trennya masih sama dengan tren di tahun ini gitu. Apa yang mau kita bawa. Dan yang pastinya ya mungkin para founders ada juga limitasi di mana kayak mungkin belum bisa punya tim yang gede, masih tim yang kecil aja. Tapi ya menurut saya sih ngelihat dari tim kecil itu motivasinya itu yang perlu dilihat gitu. Karena setiap tim ini juga mereka tuh punya sesuatu yang mereka bisa kembangkan dalam dirinya, udah pasti. Nah, mulai dari situ kita ngeliat lagi sebenarnya di tahun depan itu apa aja yang bisa kita kembangkan sama-sama bersama tim. Terus mungkin yang perlu dilihat juga itu adalah mengenai opportunity. Again, opportunity itu bisa dari mana aja sebenarnya. Bisa dari kita lihat berpartner gitu, bermitra dengan brand lain, itu juga satu opportunity yang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngejalanin. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya yang perlu dicoba. Kalau nggak pernah
coba kita nggak akan pernah tahu. Kalau nggak pernah coba nggak pernah tahu ya. Menarik ya. Coba kalau ngeramal sedikit tuh Cenayang bagi-bagi tips sama founders lah. Kita harus bikin kontennya kayak gimana sih 2000 ya? Soalnya mungkin pada yang stres juga loh bikin konten dari kemarin kagak naik-naik, kagak for you page gitu kan. Tadi kalau nggak salah ada yang menyebutkan mengenai konsistensi. Konsistensi, oke. Satunya itu, memang satu poin itu adalah konsistensi. Konten seperti apa yang perlu dibawa. Jadi misalkan ada satu kreator yang udah capek banget gitu, bikin kok ini nggak kemakan sama users. Kenapa konten kayak gini nggak kemakan? Dan akhirnya itu dilihat lagi, di-review lagi gitu. Ini bener nggak sih? Mungkin dari sisi genrenya udah tepat gitu. Dia membawa genrenya horror, tapi kok ternyata gue ngomong sendiri kok kayaknya kurang seru nih. Oke, gue mungkin bawa bintang tamu di situ, membawa guest speaker yang bener-bener ahlinya di situ. Itu sesuatu yang ya nggak pernah tahu kalau nggak dicoba kan. That's a good one. Thank you. Alright, we're about to wrap up the sessions dengan Q&A dari audience. So during the sessions, the team udah kurasi beberapa pertanyaan. Masing-masing jangan sedih, masing-masing dapat satu. Semuanya akan kebagian. Oke, I'll jump. Mungkin yang pertama ke Gupta dulu. Ini pertanyaannya. Kapan menurut Pak Gupta loh, dia tuh sih Pak Gupta. Bukannya Om. Oke. Metaverse bisa diadopsi maksimal di Indonesia. Waduh, berat nih Metaverse nih. Coba gimana? Ini berarti pakai Cenayang ya? Boleh. Tapi ya mungkin nggak straightforward jawaban. Cuman we are very excited to see bahwa sebenarnya embrio Metaverse ini sudah ada di Indonesia sejak lama sebenarnya, gitu ya. Tapi memang buat gue sebenarnya Metaverse ini adalah sebuah naming system baru aja. Tapi sebenarnya cuplikan atau tentang sebenarnya sudah sejak lama gitu. Karena kita udah lihat augmented reality-nya sejak lama, sudah lama, gitu. Virtual reality sudah lama. Jadi tinggal bagaimana kita bisa melihat inisiatif baru yang bisa mengagregasikan itu dalam sebuah experience yang lebih immersive sebenarnya. Nah, kalau bicara kapan, gue sih confident mungkin tahun depan kita bisa melihat beberapa perusahaan yang bisa mulai mengambil action yang lebih komprehensif tentang metaverse gitu. Dan kalau kita bicara metaverse ini tentu adalah opportunity baru juga buat para brand gitu kan ya, untuk bisa ride the wave, kemudian bisa memberikan sebuah USP baru, bisa memberikan sebuah experience baru, bagaimana kita bisa menginspirasi sebuah brand buat si customer. So the opportunity is huge. Dan I think momentumnya sudah ada, dan gue juga yakin di luar sana pasti sudah banyak juga yang berpikir untuk mengambil momentum itu sebagai bagian dari bisnis mereka sebenarnya. So next year I would say ya. Next year ya? Oke, thank you. Alright, berikutnya pertanyaan untuk William dari Kevin. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk dapat bersaing menjadi yang pertama? So this question tadi gue yakin lu udah sempat jawab, tapi just a quick recap, how can we compete? Thank you for the questions. Pertama itu banyak ya, pertama dari point of view apa gitu. Kalau buat kita itu yang pertama buat kita itu adalah bring value untuk semua stakeholders-nya, bukan cuma buat customer kita, tapi juga yang shareholder-nya, partner-nya, supplier-nya, employee-nya, environment-nya, negaranya, itu everyone. Nah, kalau bicara ke situ, strateginya satu, just stay true to what you believe, what you are building gitu ya, and we'll get there gitu loh. Jangan sampai kalau kita ngomongin tadi ilustrasi tikungan, kalau kita nggak punya bayangan strateginya, terus ngeliat kanan kiri ngegas, terus kita gas juga, without actually knowing apa sih yang mereka punya, apa sih yang mereka mau tuju, dan apa sih yang kita mau tuju, then probably bisa jadi, kita habis bensin gitu. Mereka padahal kemudian tujuannya mau something else lain gitu. Jadi itu harus dipikirin gitu ya. Kalau kita bicara tentang e-commerce gitu ya, kita lihat bahwa this is a long race gitu. Yang paling penting adalah gimana kita build values-nya, build yang different itu dari sekarang gitu. Makanya kenapa kita invest so much in supply chain, bisa deliver 2 jam sampai dan macam-macam. Karena kita pikir kalau cuma sekedar uang yang dikasih dari investor, which is money that they believe, hanya dipakai untuk semuanya promo gitu, nggak building the fundamentals. Eventually ketika industri ini menjadi lebih sehat dan semuanya berpikir tentang profitability, nggak ada pegangan gitu. Jadi fokus on that, fokus on value creation, bukan valuation. Fokus on value creation for everyone.
Dan nanti eventually ya, itu natural sense-nya begitu kok ya. I met with a lot of, not a lot lah, mungkin you have met more ya. But my career yang datang nawarin, minta di-invest atau pernah ngeliat juga ya owners dan sebagainya yang memang udah sukses untuk taruh duit di mana-mana. Itu prinsipnya itu kok. If you can create value creation, ya valuations will follow gitu. Gitu sih basically, hopefully it answers. Thank you. Menjawab, tentunya menjawab, jangan khawatir. Kalau nggak menjawab nanti kita bisa ulang lagi. Alright. Oke. Thank you. I'll jump to Peter. Peter, pertanyaan dari Anthony. Bagaimana kita sebagai F&B business owner itu bisa bersaing dengan para pelaku bisnis lain melihat pertumbuhan bisnis kuliner yang begitu pesat, khususnya masa pandemi ini? Thank you buat pertanyaannya, menarik sih, karena kalau kita bicara F&B, persaingan sekarang tuh bisa dibilang hyper competition, ya kan? Ayam geprek semuanya bikin ayam geprek, boba semuanya bikin boba, martabak semuanya bikin martabak, dan akhirnya apa yang membedakan kita dengan yang lain? I think that's the most important sih, gitu. What is your differentiation sebenarnya dengan yang lain, gitu ya? Kalau kita bicara soal makanan, bottom line itu pasti soal rasa, ya kan? Kita itu udah pastilah, gitu. Nah, terus kemudian, tapi apa nih yang bikin orang sebenarnya nggak coba-coba sekali dan akhirnya mereka nggak repeat lagi? Bagaimana caranya kita bisa make sure mereka bisa repeat lagi dan lagi gitu. Jadi, kalau bisa dijabarin sebenarnya panjang banget gitu ya. Soal bagaimana kita bisa punya branding strategi yang menarik, marketing promotion yang menarik, terus kemudian gimana caranya supaya akses orang bisa belanja atau mendapatkan produk kita bisa gampang gitu ya. Karena balik lagi, tadi bicara soal 2022, orang udah mulai melek digital, behavior orang belanja makanan di online makin terbiasa dan udah mulai terbiasa gitu ya, at least sehari sekali mungkin belanja online makanan gitu, kalau nggak makanan ya minuman gitu at least. Nah, jadi dari sana kita lihat kalau misalnya let's say kita bicara soal how to win the competition in online gitu ya, gimana caranya supaya produk kita bisa di mana-mana. Kalau misalnya buka aplikasi suggestion gitu ya, kita selalu muncul paling atas kalau SEO di dalam Google gitu kan. Terus kemudian gimana caranya supaya pengantaran atau operational kita bagus gitu ya, karena sekarang demand-nya orang pengennya serba instan. Ya benar ya. Kalau dulu bicara soal besok nyampe, udah keren banget. Sekarang pengennya secepat mungkin nyampe gitu ya. Jadi makanya bagaimana kita bisa membuat produk F&B kita juga, apalagi bicara makanan, orang lapar pengennya cepet gitu. Nah, operational juga harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai lama. Terus kemudian tadi juga dijelasin kalau kita juga makhluk visual juga. Gimana cara bikin branding. Terus kemudian penampilan kita di online juga trustable gitu kan. Itu sih beberapa keyword yang mungkin gua summarize. Kalau misalnya pengen menang di online, produk itu udah bottom line harus enak. Kemudian yang kedua, presence itu kalau bisa kita bisa kerjasama dengan siapapun, jadi kita bisa ada di mana aja. Kemudian yang ketiga, branding juga is very important, gimana membedakan kita dengan yang lain. Visual juga harus menarik. Kemudian bagaimana caranya kita bisa jadi, mereka nggak cuma belanja sekali, tapi bisa buat mereka bisa repeatable. Nice, thank you. Menjawab ya tadi ya, seharusnya menjawab. Jelas banget soalnya. Tapi gue boleh nambahin nggak? Boleh. Karena kita juga punya sedikit passion di F&B juga. Oh iya betul, ya ampun. Harusnya ini namanya ke Gupta juga ini. Nah, tapi kita ngelihat sebenarnya there is no such thing as right or wrong berkata kata Peter. Tapi memang ini sebenarnya goes to every business sebenarnya. Tapi mungkin particular juga di F&B, apakah should we go on trend or should we go with everlasting kind of thing gitu. Yeah. So basically both are okay sebenarnya. Yes. Tinggal lu mau pilih mana aja gitu. Yeah. Kita witness ada beberapa pengusaha F&B memang punya mindsetnya mereka cuma pengen ride the wave, hanya fat aja. Ketika dia lihat ada sebuah wave misalnya es kepal Milo at that time, dia udah punya kalkulasi. Gue udah bisa prediksi es kepal ini hanya bisa bertahan 6 bulan. And then dia invest, dia bikin sebanyak-banyaknya dengan asumsi bahwa ini gue akan return dalam 3 bulan gitu. Dia bukanya bukan di mall, dia bukanya di luar, cuman meja aja, tapi dia buka sebanyak-banyaknya. And then cuan gitu. Terus habis itu dia 6 bulan bener hilang.
nggak apa-apa. Selama dia untung, fine-fine aja. Tapi kalau memang dari awal right mindsetnya adalah dia pingin yang something everlasting gitu kan, yang evergreen, then it requires more thought on that. Lu perlu ngelihat palette spektrumnya orang Indonesia seperti apa dan lain-lain semuanya. Karena kalau dibilang taste-nya adalah sebuah bottom line, kadang-kadang enggak juga gitu. Karena kemarin ada mie goreng pakai boba, which kita orang di dapur itu, man, ini karbo sama karbo gitu kan ya. It really goes beyond our comprehension. No, tapi it really goes beyond our acceptance gitu kan. Ada juga gelato Indomie goreng. Iya. Gue gak mau sebut brand, tapi udah lah gitu kan ya. Tapi itu betul ada fact itu it happens dan itu bisa menjadi sebuah bisnis juga. Really again adalah masalah mindset lu mau seperti apa sebenarnya. Gitu. Good. Thank you for sharing. Thank you. Oke, the last two. Ini lempar ke Andri dulu dari Anna. Pertanyaannya adalah begini, lihat Antar Aja dengan begitu banyak pelanggan membuat keputusan dengan data tentu lebih mudah. Tapi bagaimana saya sebagai pelaku pebisnis yang hanya memiliki jumlah pelanggan yang sedikit? Apakah membuat keputusan dengan data itu menjadi salah satu hal yang penting? Atau adakah cara lain untuk membuat keputusan? Ya, thank you Anak buat pertanyaannya. Ya, memang bicara data, kita diuntungkan dengan puluhan juta data customer kita yang ada sekarang. Dan tentunya saat kita menganalisa dan memakai data itu untuk mengambil keputusan, itu sangat-sangat berguna buat Antar Aja sendiri. Dan bicara kalau dari teman-teman founders yang semua pasti startnya dari data atau dari hal yang kecil. Dari situ sama Antar Aja juga mulainya dari suatu yang kecil. Dan apa yang bisa kita lihat selain dari data? Yang bisa kita lihat adalah potensi pasarnya. Kita bicara ada pasarnya, ada customernya, disitulah ada peluang untuk kita masuk ke pasar tersebut dan jalan secara continuous. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Oke. Thank you Andy. Dan yang terakhir, Gina. Pertanyaan dari Anthony. Dia nanya gini, apakah original content seperti Netflix original menjadi peran penting dalam pengembangan aplikasi NES? Maksudnya kayak bikin yang original sendiri, not to just kayak ngambil dari luar, masukin ke platform. How do you see it? Ya, ini kalau di Noise kita tuh ada 3 tipe sebenarnya dari kontennya. Ada original, eksklusif, dan satu lagi lebih ke konten UGC dari kreatornya sendiri. Original, yes, kita melihat itu satu opportunity dan peluang juga buat kreator-kreator yang saat ini mereka masih ragu gitu untuk datang ke ranahnya audio konten. Nah, kita melihat original ini adalah sesuatu yang kalau lihat dari sisi produksinya, itu semua itu dikembangkan dan dibantu oleh tim dari Noise sendiri. Mulai dari pengembangan, mulai dari topiknya, mulai dari kreatornya, jadi semua itu dikembang sampai ke produksi, sampai konten itu ada di Noise. Nah, kita ngeliat kayak konten original ini memang sangat-sangat punya potensi di mana kita selalu dan terus mengembangkan original konten. Sampai saat ini kita udah ada 130-an lebih lah konten original yang ada di Noise. Dan seterusnya kita ngelihat kayak mungkin kalau yang sudah ada misalkan dari sisi visual ya sekarang, dari platform visual, mereka bikin sendiri, mengembangkan sendiri, itulah konten original atau IP-nya bisa disebut IP-nya mereka sendiri. Dengan mengembangkan IP kita, itu adalah sebenarnya lebih ke kayak kita punya rights untuk bisa bisa mengembangkan lagi program tersebut. Jadi misalkan dari episode-episode yang muncul kita bisa buat lagi, tergantung dilihat lagi, baik lagi dari datanya. Pendengarnya gimana? Apakah dengan mengusung program seperti ini, konsep seperti ini, pendengarnya naik, atau kita perlu mengubah konten yang seperti yang lain? Jadi berarti ada unsur trial and error juga ya seharusnya? Oke, alright. So that will be the wrap of our sessions. Mungkin saya mau ngebungkus sedikit. So dari kita tadi udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol sama-sama. I really appreciate the time, Gupta, Peter, Gina, Andri, dan William. Thank you so much for your time. Mungkin untuk di sesi archive ini, di archive 2021 mau ngingetin juga buat founders. You've heard a lot dari para pembicara kita. Beberapa hal yang mungkin saya bisa reminding ke teman-teman semua bahwa when you talk about mindset, I think Gupta, you make a clear statement bahwa
Customer mungkin nggak selalu jadi raja sekarang, but try to see it from the different angle bahwa customer pun bisa jadi mitra. It can be your partner untuk membuat keputusan, untuk cari insight, just like what Peter said. How you can create value, value creations, USP, get advantage, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini. Take time untuk mencari juga kira-kira apa yang membuat kalian jauh lebih baik dibandingin kompetitor kalian. Gina already mention tadi soal you have to test it. Walaupun kita punya ramalan tadi ya, you have said bahwa kita udah ngeramal 2022. But it's always good untuk akhir teman-teman juga berani mencoba ya. Jangan jadiin alasan untuk aduh takut ini, nggak berani itu. Maybe this is about time for you to try and execute things rather than you just thinking too much. Andre and William both as di sisi corporate enterprise yang jauh lebih besar. Making decisions bukan cuma sekedar intuisi aja as a founders, but also we're gonna talk about data. And last but not least, I think William, you wrap up such a good thoughts bahwa 2022 seperti akan ada tikungan tajam tadi. So either you want to put gas, mau neken lebih lanjut, atau mau take a break, but at least you have to think about it very carefully, sehingga akhirnya kalian bisa ngambil tikungan tajam itu jadi lebih baik. So we do hope. But thank you. So thank you sekali lagi buat founders yang udah menyaksikan. We do hope that this session create value for you. See you around on the next sessions. Bye bye. Hi founders, welcome to Archive 2021. Di sesi sebelumnya kita udah ngobrolin tentang challenges yang dihadapi oleh para brand atau juga corporate dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kali ini ketika kita udah ngomongin tentang challenges, pastinya ada opportunities yang bisa kita bawa atau yang akan kita hadapi di tahun depan. Dan kali ini kita juga sudah terhubung secara online dengan beberapa speakers yang luar biasa. Boleh perkenalkan diri masing-masing, mungkin dimulai dari Kak Ryan. Silakan Kak. Halo founders, nama saya Rian. Sekarang saya bekerja di Talkbit and Bibit, aplikasi investasi untuk pemula, untuk millennials di Indonesia sebagai Head of Product Marketing. Oke, thank you Kak Rian for joining us. Mungkin boleh dilanjut dengan Kak Fani. Halo semua, salam kenal. Aku Fani. Aku currently country manager dari Line Indonesia. Line Indonesia itself is a Japanese messenger company. Thank you. Thank you Kak Fani. Boleh dilanjut ke Kak Nazir, silakan Kak. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nazir dari Telkomsel, VP Investment and Business Development. So Telkomsel been investing in startup for the past 2 years. Invested to almost 18 companies and startup, and looking forward to have more. So yeah, looking forward and so happy to be here. Oke, thank you Kak Nazir. Dan yang terakhir dari Kak Erik, silakan Kak Erik. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Ergu Caksono. Saya di sini sebagai VP Marketing dari Bukalapak. Mungkin kalau teman-teman tahu, Bukalapak salah satu early startup ya di Indonesia. Bentar lagi kita akan berumur 12 tahun, jadi waktu yang cukup panjang untuk berkiprah di dunia teknologi ini. Nanti mungkin akan sharing sedikit ya soal Bukalapak dan juga Bukalapak seperti sekarang ini seperti apa sih. Kalau dulu dikenal sebagai marketplace dan mungkin sekarang teman-teman tahu soal mitra Bukalapak, tapi sebenarnya udah lumayan berevolusi lah ya. Jadi senang banget udah undang di sini dan senang banget juga ada di satu grup panelis teman-teman semua sih di sini. Jadi thank you. Ini topik yang interesting ya tadi dari Kak Erik udah dibocorin sedikit, nanti kita bakal ngobrol banyak tentang hal tersebut nih Kak Erik. Kalau kita ngomongin tentang teman startup, mungkin audiens kita hari ini banyak yang early stage startup founders atau mungkin small business owners. Tapi kalau kita ngomongin tentang investment atau investing, tadi Kak Nazir juga udah ngomong, saat ini banyak sekali startup founders, apalagi di Indonesia, yang memang akhirnya sangat berpacu atau berlomba untuk mendapatkan funding ini. Dan kalau kita ngomongin sebenarnya secara teori, apa sih sebenarnya yang menjadi landasan teori ketika gue mau startup gue didanai atau gue mau mendapatkan investasi tersebut. Pasti kalau kita ngomongin cash flow atau profitability atau kita ngomongin trend atau kita ngomongin potential. Tapi kalau menurut Kak Nazir sendiri nih, kita mulai dari Kak Nazir kali ya. Kalau kita ngelihat ini kan pandemi terjadi riset, terus banyak bermunculan nama-nama baru di industri startup gitu. Tapi sebenarnya indikasi yang memang Kak Nazir sendiri alami di lapangan nih, yang menjadi
Ini kayaknya key factors gue ketika memutuskan untuk invest di suatu startup tuh apa sih Kak? Memang posisinya pandemi ini, apa yang kira-kira jadi exciting things that happening through pandemic lah ya. Lebih banyak investment yang Telkomsel close during the pandemic daripada sebelum pandemic. Jadi posisinya sebenarnya even for companies as rigid as Telkomsel gitu kan, that when we actually wanted to know dalam banget mengenai startup, tapi posisinya even during the pandemic, those kind of things is can be nggak terlalu seheboh itu, karena memang posisinya we see that the winner is actually can win and adapt fast gitu kan. Dan memang posisinya sebenarnya we see inside of Telkomsel itu a lot of things happening baru banget kan. Kita have internal survey to Telkomsel users and everything. 70% of Indonesian itu nggak bakal balik ke kebiasaan mereka yang dulu gitu kan. So we expect new things to be there in the next years atau next two gitu kan. Dan selama pandemik itu investment tuh sama sekali nggak berhenti. Bukan hanya Telkomsel tapi di industri gitu kan. Bayangin Indonesia alone is surplus almost 4 triliun rupiah gitu kan. Selama ini orang mikir kayak ini susah banget, investor tambah pelit di kayaknya di pandemik 4 triliun surplus gitu kan. Gak pernah ada skip the post gitu kan. Dan gue yakin gitu kan, dengar dari teman-teman di Tokopedia, dari Bukalapak gitu kan. Even teman-teman di sana nambahin almost 2 to 3 million OKM gitu kan, baru go online gitu kan, yang selama pandemi belum pernah ada. Bayangin mulut pemerintah tuh sampai berbusa gitu kan, bilang go online gitu kan. Belum pemilik Mas Pion, cintalah produk-produk Indonesia, nggak pernah ada yang efektif pandemi untuk akhirnya bisa ngebuat UKM go online gitu kan. Dan bayangin 2,5 juta UKM yang diisinya ada anak muda, orang-orang kerja yang mungkin kedepannya mereka bakal becoming the next Nadiem, next Mas Azaki gitu kan. Dan memang sampai hari ini kita lihat semua on the positive trends. Data usage Telkomsel tambah bagus gitu. Orang belanja juga, even di Indonesia itu kenaikan e-commerce dan spending entertainment media itu besar banget. Teman-teman kan kemarin bagian dari promo Disney Plus-nya Telkomsel kan. Posisinya is almost 70% of the e-commerce buyers and buyers of the OTT itu orang baru yang nggak pernah pakai OTT sama nggak pernah pakai e-commerce sebelumnya. Jadi tuh bakal seru banget, bakal banyak lagi the next Bibit, the next Talkbit, the next Ajaib, the next everything yang kita nggak pernah ada sebelumnya. Dan memang posisinya gue yakin every day itu becoming a exciting days karena a lot of new things happening gitu kan. Dari awalnya ya kita lihat sekitar lah teman-teman kita yang awalnya nggak pernah jualan, tiba-tiba jualan Monstera gitu kan, ya itu ya lebih banyak lagi orang-orang yang bakal gitu. Dan gue mikir orang-orang yang lihat problem di sekitarnya becoming a startup founders can rising even faster karena even flowing capital yang go to Indonesia is even there, so abundant. So I think I look forward for the positive 2022 and forward sih. Berarti riset ini bisa dikatakan juga percepatan ya, dan banyak hal-hal yang tadinya tidak kita lakukan tapi akhirnya ya kita lakukan gitu di semua hal. Jadinya percepatannya terjadi di situ ya Kak Nazir ya. Oke. Dan kalau kita ngomongin percepatan, tadi Kak Nazir sempat ngomong tentang tadinya 70% orang yang new users untuk OTT yang mungkin tadinya masih bermain di website-website yang bodong gitu, belum biasa untuk beli suatu hal yang kayak digital content atau gue nyari link-link bocornya. Tapi sekarang ya udah biasa buat kita membeli suatu yang digital. Karena nanti kita juga bakal ngomongin tentang rising of the digitals. Tapi sebelum kita ngomongin ke sana, kita akan ngomongin juga tentang pengguna baru atau mungkin tadi Kak Rian udah sebut juga aplikasi investasi untuk anak muda atau millennials tadi. Nah, Kak Rian, tingginya minat investasi anak muda saat ini di di pasar modal itu tuh terlihat seperti apa sih Kak? Dan bagaimana strategi Bibit dan Stockbit untuk meraih para millennials ini sebenarnya? Kalau misalnya dilihat, kita bilangnya retail investor, pertumbuhan retail investor di pasar tuh eksponensial banget ya gitu kan. Kayak dari sebelum dan sesudah dan during pandemic gitu. Itu tuh numbersnya cukup meningkat banget. Kayak based on data dari KSEI kemarin, sekarang ada sekitar 6,1 juta gitu kan orang yang investasi reksadana, dan sekarang ada 3 juta orang yang investasi saham. Yang numbersnya sekitar segitu dan makin bertumbuh setiap harinya. Jadinya emang kalau dilihat tren investasi emang positif banget gitu kan, apalagi mata dari Indonesia zaman sekarang. Nah, kalau misalnya ditanya kita mau ngapain, yang pasti satu, yang namanya percepatan, apalagi yang namanya di dunia finansial, itu kan mesti diimbangin dengan edukasi yang tepat, dengan pemahaman yang tepat tentang uang. Karena kalau misalnya nggak diimbangi, orang bisa miskonsepsi nih, salah persepsi mengenai strategi-strategi finansial. Makanya satu yang pengen kita lakukan, pertama, gimana kita bisa bekerja sama
dengan influencer, dengan KOL, yang emang sekarang tuh arah-arahnya juga mereka udah ngomongin masalah finansial. Contohnya kayak misalnya Raditya Dika, terus juga ada beberapa KOL lain lah gitu kan, misalnya Philip Mulyana, Michael Yo gitu kan, you name it gitu kan. Banyak banget sekarang nih justru yang mereka tuh jadi kayak menyuarakan tentang pentingnya punya financial strategi yang baik. Nah, pasti kita mau bekerja sama dengan KOL dan influencer untuk memberikan edukasi yang baik nih untuk audiens kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pasti kita butuh partner. Makanya, karena kita nggak bisa sendiri ya, gitu kan, di industri ini. Makanya kemarin kita ngelakuin strategic partnership dengan Bank Jago, dan juga salah satunya dengan GoPay juga, gitu kan. Dimana kita sama-sama buat, oke, mereka punya bank, mereka juga punya payment channel, payment partners, payment e-wallet. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa bikin ekosistem yang baik nih, gitu. Jadinya itu sih kira-kira dari segi bisnisnya. Okay. Kalau dari segi marketing, pasti kita akan melakukan campaign tentang edukasi, tentang pentingnya investasi, apa bedanya antara investasi yang bodong dengan yang enggak, gitu kan. Untuk tetap mengedukasi masyarakat agar punya pemahaman finansial yang lebih baik. Berarti selain daripada bisnis itu sendiri, Bibit juga hadir untuk mengedukasi para new retail investors ini, karena memang sangat berbahaya sekali ketika peningkatan terjadi, tapi edukasi tidak diberikan gitu. Dan ditambah juga dengan kerjasama dengan segala partner yang berbeda-beda pastinya untuk melengkapi ekosistem tersebut. Ini juga yang akan dilakukan dari segi bisnisnya dan juga marketing pastinya untuk melakukan terus lah. Dan memang tertarget ke millennials ini ya, Kak Rian ya? Ya, betul, Okay. betul. Nah, berarti kalau kita ngomongin tadi seperti yang udah disinggung di awal, kita ngomongin rising of the digitals. Kalau kita lihat di pasar Amerika, one of their most renowned indicators itu adalah S&P 500. Kalau kita lihat dari list company-company yang memang secara publik ada di pasar modal Amerika, itu banyak company yang memang digital base-nya. Let's say kita ngomong Apple, Google, Microsoft, dan sebagainya gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan untuk Kak Erik nih. Kita mengutip dari pernyataan CEO Bukalapak Pak Rahmat Kaimuddin yang menyatakan bahwa saat ini Bukalapak bukanlah e-commerce. Tadi juga Kak Erik sempat menyinggung di awal ada sedikit perubahan yang mau disampaikan gitu. Apa sih sebenarnya all commerce ini dari Bukalapak dan sebenarnya gimana sih aktivasi yang dilakukan Bukalapak untuk menggaet para UMKM yang lebih dari 15 juta UMKM yang ada saat ini di dalam ekosistem Bukalapak? Mungkin sebelumnya kalau dari saya pribadi cukup setuju ya. Jadi mungkin tren di Amerika zaman dulu ya, dan mungkin kalau dilihat Indonesia zaman sekarang dan globally speaking gitu, I think digital is here to stay. I think this is just the tip of the iceberg with all the new tech yang mungkin somehow sounds a bit crazy ya, NFT, metaverse dan lain-lain. I think it will just go like even faster and even lebih expand. Kalau tadi ngomongin all commerce, sebenarnya simple sih. Yang kita maksud kalau dulu waktu kita baru mulai itu kita lebih fokus ke gimana sih cara datengin orang ke platform kita, gimana sih cara kita mungkin monetize gitu ya this traffic to get some revenue for us gitu. Tapi maksud kita all commerce ini sebenarnya is a shifting of focus and mindset ya. Jadi maksud kita all commerce di sini sebenarnya lebih ke in a simple term sebenarnya we want to allow or enable people to basically like sell anything anywhere anytime gitu sih. Jadi mungkin sedikit kontroversial kalau kita bilang kita nggak apa-apa deh orang mungkin dapat untung atau jualan dan lain-lain di kompetitor kita gitu kasarnya ya, selama kita bisa enable them to be more profitable, to make more money gitu ya. If that's the case, then it's also like a profit for us gitu. So the business is no longer about driving traffic to our platform, making money on our platform, but is beyond that gitu. We want to enable people to be successful even if they're not only successful in our platform gitu. Jadi mungkin sedikit boleh dibilang bocoran, boleh dibilang mungkin sedikit sneak peek to the future lah ya. Memang fokus kita itu gimana sih caranya kita enable them gitu. Jadi nggak hanya fokus di marketplace, tapi mungkin creating tools yang bisa bahwa orang-orang ini atau mungkin new sellers ini bisa sukses dimanapun mereka gitu. Jadi produk-produk kayak ERP, mungkin chat commerce, apa segala macam is something that we want to focus on to help them. Kurang lebih gitu sih yang kita maksud ya dengan all commerce. Oke, Kak Erik, tapi kalau kita ngomongin all commerce berarti visi Bukalapak ini kan Indonesia ya. Tapi boleh nggak sih ngegambarin sedikit Kak Erik tentang kondisi di luar Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia? Bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Karena kita taunya mungkin di Jakarta everything goes digital gitu. Tapi sebenarnya di luar sana seperti apa gambarannya sih yang secara general dan yang dibantu oleh Bukalapak sendiri? Karena saya bukan di Jakarta banget, saya di Bekasi. It's very easy to to be trapped into the mindset of Indonesia ya Jakarta gitu. Indonesia Jabodetabek gitu. Padahal sebenarnya enggak. Nah ini mungkin
dari Bukalapak sendiri, kalau dari perspektif kita, mungkin kita sadari banget ketika kita expand ke entity kita yang disebut Mitra Bukalapak gitu ya. Mitra Bukalapak ini sendiri sebenarnya awalnya cuman gimana caranya biar orang belanja online bisa bayar di warung gitu. Karena dia nggak punya digital wallet dan lain sebagainya. Tapi habis itu jadi berkembang, jualan virtual produk, bisa kirim uang, apa segala macam. Cuman kalau ngomongin market di luar Jakarta atau Jabodetabek, sebenarnya potensinya mungkin nggak usah dibilang lagi ya. Kalau dilihat secara Indonesia secara keseluruhan, mayoritas itu sebenarnya masih di luar Jabodetabek gitu. 75% itu di luar Jabodetabek, dan hampir mayoritas UMKM juga sebenarnya di luar Jabodetabek. Kalau nggak salah, numbers terakhir juga mayoritas atau bahkan 70% dari countries GDP itu juga masih di luar Jabodetabek gitu. Jadi I think it will be a huge missed opportunity kalau kita nggak ngomongin market di luar Jabodetabek gitu. Jadi potensinya luar biasa yang kita kadang-kadang lupa. Kita menyamaratakan mungkin secara infrastruktur dan juga mindset orang-orang di luar Jabodetabek gitu. Kalau dari Bukalapak sendiri memang khususnya Mitra Bukalapak yang kita lakukan ya pasti kita memperluas jaringan di luar Jabodetabek, dan karena kita ada hubungan dengan warehouse segala macam, infrastruktur yang kita bangun juga sebisa mungkin mencakup nationwide ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau ngomongin mindset juga sebenarnya sedikit berbeda pastinya orang di luar Jabodetabek dan di Jabodetabek gitu. Kalau kita ngelihat dari pengalaman kita sendiri, kadang-kadang hal-hal yang menurut kita simple gitu ya, tapi ternyata is a concern atau mungkin jadi hurdles atau challenges buat mereka gitu. Contoh misalnya ketika kita memperkenalkan produk baru atau mungkin cara yang baru gitu ya, masih banyak yang ini berdasarkan research yang kita lakukan bersama Nielsen mungkin ya 2 atau 3 bulan lalu. Menariknya masih banyak hal-hal yang seperti ini, misalnya kayak mereka nggak percaya gitu dengan teknologi ini. Mereka udah terbiasa dengan melakukan sesuatu yang tradisional atau konvensional selama bertahun-tahun, and then it's fine gitu. Jadi mereka nggak percaya dengan teknologi baru ini, let alone understand the potential. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang we also need to be aware dan juga need to acknowledge ya, untuk mereka mulai open-minded dan edukasi juga gitu. Nggak yang hanya kita berasumsi everybody use it here atau everybody use it in negara yang lain, and then we assume everybody will understand gitu. So mungkin hal-hal itu kali ya yang kita juga berusaha untuk make sure potensinya itu luar biasa besar di sana, and I think we need to be mindful in terms of addressing those mungkin boleh dibilang market differently ya, gitu sih. Berarti marketnya sebenarnya ada dan mereka developing juga, dan itu potensial sekali, tapi memang mungkin dibutuhkan edukasi yang lebih kali daripada kita ngomong kota-kota besar yang sudah ada, karena ada perbedaan behavior juga yang mereka hadapi ya. Berarti seperti itu. Sekarang kita ke Kak Fani. Kalau kita ngomongin juga pandemi ini tadi seperti memaksa orang go digital, ini adalah rising of the digitals gitu. Line Indonesia ini salah satu platform yang ada teknologi juga digital, banyak sekali melakukan aktivasi di komunitas dan visual art, salah satunya stickers. Sebagai sebuah platform messaging, ada nggak sih perubahan intensitas atau fokus yang dilakukan oleh Line Indonesia, Kak? Kalau setelah pandemi sih sebenarnya banyak ya. I mean like of course like any other businesses, kita juga di-push untuk innovate lah, especially during pandemic. Tapi what's good thing about us, karena nature kita itu udah 100% online kan. I mean like it's an online communication anyway gitu. Jadi ketika pandemic, people tend to use us more aja gitu frekuensinya daripada yang sebelumnya. Tapi mungkin what's different adalah the behavior of the communication itself. Jadi kalau pre-pandemic days itu banyak kan orang pakai untuk ya standar lah ya, video call, terus mereka chat gitu. Tapi setelah kita push gitu ya, di force untuk stay di rumah, anak-anak Gen Z gitu ya, atau anak-anak teenagers ini, mereka jadi kayak punya that urge untuk berkomunikasi beyond their routine lah gitu ya. Jadi di luar dengan teman-teman mereka, akhirnya fitur-fitur kita seperti open chat dan juga people nearby itu mulai naik banget gitu. Open chat is a group chat yang kita bisa ngobrol sama strangers, a group of strangers yang share similar interest lah sama kita. Either it's hobby atau bisa juga kayak kadang-kadang ada juga yang hobi belajar bareng gitu ya. Ada yang ngomongin film terus itu kayak lagi nonton film nih di Netflix, terus kayak they don't get, mereka tuh kayak nggak pengen buru-buru selesai nih, masih kayak pengen ngobrolin tentang film itu. Jadi setelah pandemic mungkin feature-feature seperti itu ya, yang kayak you can talk with strangers, yang lu
lumayan naik lah trafficnya. Terus selain itu ya kayak yang tadi sempat di-share visual art, iya sih stickers, penjualan stiker kita setelah pandemic itu naik banget. Tapi I think it's natural lah ya, karena kan people use it more, mereka jadi pengen have more variation lah gitu of the expression sticker. Berarti setelah pandemi ini, kalau tadi Kak Fani share, selain daripada cuma menjadi platform messaging, ada perubahan yang kayak memang ada aktivasi community, ada experience yang memang mereka rasakan di rumah dengan fitur-fitur yang ada, kayak tadi misalnya ngomongin open chat, juga people nearby, bahkan juga dari visual stickers ini yang akhirnya ya mungkin entertainment itu menjadi online buat mereka, experience yang ditawarkan oleh lain sendiri ya kayak. Iya. Oke, nah kalau kita tadi juga udah ngomongin kalau Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memang memiliki perkembangan yang cukup tinggi khususnya di industri startup ini di Indonesia. Kita lebih dari 5.000 startup dan salah satu negara dengan startup growth tertinggi. Dan banyak banget proses investment yang akan terjadi di tahun mendatang gitu. Yang sebenarnya ini exciting tapi juga sedikit daunting buat kita. Tapi untuk Kak Nazir yang sudah mungkin bekerja beberapa tahun di industri ini gitu, ada nggak sih pattern yang disadari yang memang terjadi lagi yang membuat suatu startup ini biasanya melakukan hal tersebut lah gitu. Potentially successful startup biasanya memberikan apa sih, pattern apa sih Kak ketika terjadi hal seperti ini? I think we experience the pace di mana ekosistem itu lagi banyak banget itu ala exploring gitu kan. I think for someone who Bukalapak, Tokopedia, and Gojek and big unicorns that happening in countries itu udah been around for quite some time kan. They actually a few of them is actually founded 2013, 2014, peaknya 2015, 2017 gitu kan. Everyone that went into C-level and VP level of kesana udah mulai creating companies kan right now. I think if you see Bukalapak Mafia, Gojek Mafia, Tokopedia Mafia are creating the next wave of the companies lah ya. Dan memang posisinya sebenarnya all the diaspora Indonesia yang awalnya kemarin mereka di US gitu kan, they continue to take MBA or something, they go back to Indo for do study from home kan. Study from home, you meet people and everything, you create something. So I think we see that the search of entrepreneurs, good entrepreneurs quality is rising gitu kan. And I think there will always be a speed of, it's happening during the pandemic. Everyone say that this 2021 pandemic itu even worse than Great Recession in 2010 kan. In 2010 itu muncul the first Snapchat, the first Instagram, the first Uber, the first Airbnb and everything, right? And I think even the first Gojek, Nadim started 2010, William juga started 2011 and everything gitu kan. And memang posisinya I think this time is pushing even crazier numbers of the upcoming entrepreneurs, karena dulu tuh 2010-2011 to only create an applications or a website itu super hard gitu kan. Sekarang just do a Webflow atau no-code platform with Coda or any other app, you can do like website and applications within hours gitu kan. You can do a simple digital marketing in Instagram only for ceban atau cepet gitu kan, lu bisa dapetin langsung the leads and everything, right? And I think right now we see that belum lagi sekarang all the brands B2C lagi happening banget. So I think the disposable income of orang Indonesia tuh nggak nambah atau nambahnya sedikit, tapi larinya ke hal-hal seperti ini gitu kan. Makanya kita pikir kalau ngomongin masalah cycle, I think ya Indonesia tuh di saat sekarang semua orang ngomongin bonus demografi gitu kan, tapi sekarang I think Indonesia is entering the dividend demografi gitu kan, when a lot of young people already start something, dan kita lihat bahwa emang the next 2 or 3 years they will be like, gue nggak tahu, I think for the past 2 or 3 years saja, for the past 2 or 3 months saja kita banyak banget lihat ada orang kaya baru gitu kan, influencer kaya baru gitu kan, kaya baru gitu kan. Teman startup yang sekarang udah sukses banget kan, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kan belum seperti ini gitu kan. Banget emangnya anak kelasmu. Terus posisinya, jadi posisinya emang I think we will see the dividend demography happening gitu kan. And I think bayangin sampai hari ini there are active venture capital in Southeast Asia itu hampir 3.500. 10 tahun yang lalu tuh cuma 300-400 gitu loh. So I think the money is there. Tinggal gimana caranya seizing the right opportunity, seizing the right performance untuk akhirnya take the money that been flowing in the market. Karena VC juga punya, kita bilangnya kan investment fund life lah gitu kan. Jadi kayak kalau gua kan duitnya dari Telkomsel gitu kan. Kalau misalnya siapa ya, Alpha GWC atau East Ventures is coming from their corporation di atasnya mereka lah ya. And corporation di atasnya mereka tuh juga nyuruh mereka untuk spend within 5 to 10 years gitu kan. Makanya mereka tuh banyak banget yang duit yang ketahan sekarang. Jadi sebenarnya a lot of them is actually need to spend as well, because I think they have to spend on a company's right. So I think everyone is on a peak. Mobile penetration is on a peak. In Telkomsel, TikTok usage
and Free Fire usage is always making a new record every day. So I think, so I think this is the exciting times. Everyone is start to realize and can do a lot of things. Gue yakin kayak Rian gitu during the pandemic pasti punya 2-3 extra jobs gitu kan. Jadi kayak belum lagi banyak banget yang kayak kita gitu kan. So I think next 2 or 3 years it will be a crazy years lah. Oke, tapi kalau misalnya tadi Kak Nazir ngomong tentang dividen demografi, banyak yang baru mulai. Ada nggak sih favorable industries yang saat ini menjadi highlight untuk para VC nih atau investors? I think favorable industry is always, for me, there is no trend that can take from this era lah. Karena I think trend is always created from research that come from last year gitu loh. So I think it always be an outdated trend yang kita lihat gitu kan. I think everyone talk about tech and health tech gitu kan. I got a lot of friends who actually running a tech, but it's not succeed, right? So I think it's how one entrepreneur is running on something gitu kan. I think for us, it's how actually for someone who can find a new problem, can write on it gitu kan, can do 10x product better than the others, can do 10x growth better than the others. So that's kind of thing that actually we want to look lah, karena posisinya a lot of things yang kita pikir juga bakal kejadian di hal-hal baru gitu kan. And I think Indonesia is even more crazier karena next year itu udah banyak banget yang ngantri untuk IPO gitu kan. So everyone is getting crazy. Liquidation is there for VCs to spend more and startup to acquire more is actually that pretty much making more sense. Started with the legacy that Mas Eric dan teman-teman start with Bukalapak, right? Gitu sih. And I think a lot of things. So I think the trend is hopefully can be set up from us lah gitu. Kalau tadi Kak Nazir ngomong tentang everyday TikTok users, Free Fire users itu making new records. Kita lihat kayaknya mungkin mostly dari TikTok and Free Fire users ini kan tadi ya Gen Z misalnya atau anak-anak teenagers tadi gitu. Tapi kalau buat Kak Rian sendiri nih, apakah tren investasi juga kena nih berarti ke anak-anak Gen Z atau mungkin teenagers ini, millennials ini gitu? Dan sebenarnya apa sih yang melandasi opini tersebut? Apakah memang ada suatu riset kah atau memang users yang memang meningkat di umur tersebut kah? Sampai akhirnya memang kita bisa tarik kalau memang retail investors ini banyak anak-anak muda dan memanfaatkan momentum tersebut, apa sih yang dilakukan secara spesifik oleh Bibit dan juga Stockbit pastinya? Memang kalau dari berdasarkan data, karena ya gitu kan, kita ngelihat banyak banget ya, orang yang registrasi kan untuk sekarang tuh ibaratnya kalau di industri kita bilangnya KYC ya gitu kan, untuk pendaftaran buka SID untuk investasi ya, emang rata-rata sekarang di kita tuh mostly anak muda sih. Makanya kita ngelihat ya memang trennya real banget gitu kan. Karena yang satu gitu kan, uang jajannya dulu zaman pandemik gitu kan, mereka bingung mau dikemanain, habis itu mereka investasiin, taruh di platform, taruh di Bibit. Dan ya kalau misalnya kayak mereka lebih punya resiko profile yang lebih oke gitu kan, mereka coba buat main saham gitu. Jadinya kalau dilihat memangnya risingnya tinggi banget ya untuk investor muda zaman sekarang. Makanya kayak tadi Nazir bilang TikTok, Free Fire gitu, itu kan rising banget ya di Telkomsel gitu. Makanya kita ngelihat, wah seru banget nih ya kalau misalnya kita bisa coba tap in ke anak muda di TikTok. Nah ya makanya kita bikin langsung TikTok konten soal edukasi gitu kan. Terus juga kita bikin kayak another content about ya pentingnya reksadana, tipe-tipenya reksadana gitu. Karena jujur aja gitu kan, saya juga masih agak kaget gitu kalau ngelihat orang tuh masih, bahkan yang udah seumuran saya gitu, masih belum tahu ya reksadana tuh apa gitu kan, apa bedanya soal saham. Jadinya ya kita mencoba buat beradaptasi bukan cuma dari segi message-nya, tapi juga dari segi channelnya, dari segi mediumnya gitu kan. Apa yang sekarang anak muda tuh lagi ngeliatin sekarang dan kita coba beradaptasi di sana. Makanya kemarin kalau misalnya kayak dilihat campaign kita yang terakhir buat Bibit, kita lihat bahwa orang tuh suka buat nonton podcast ya. Makanya kebetulan Raditya Dika sama Deddy Corbuzier kan brand ambassador, kita ketemuin aja di podcastnya Deddy gitu. Lumayan lah gitu kan, orang-orang juga pada heboh ngomongin gitu kan. Radit juga ngelakuin edukasi di sana. Sebenarnya karena kita ngelihatnya untuk zaman sekarang tuh message-nya bener gitu kan, message soal keuangan ya apa sih gitu. Dari zaman kita kecil sampai sekarang juga nabung mulu lah sama bapak mama kita gitu kan, nggak pernah suruh jajan lebih banyak daripada nabung gitu, pasti message-nya begitu gitu kan. Tapi konteksnya yang berubah kan, makanya itu juga yang kita juga tetap ngelakuin sih di Bibit dan di Stockbit terutama gitu kan. Jadinya kita gak ketinggalan momentum dan kita juga bisa ngerti lah gitu kan, apa sih yang diomongin sama mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka lagi sedang gumulin gitu. Misalnya kayak mungkin ke depannya gitu, sebentar lagi kan semoga ya gitu kan ya,
pandemi kita cepat selesai, udah gak ada PPKM lagi gitu kan. Sekarang pasti nanti orang akan dilema nih gitu kan ya, mau nabung gitu kan, atau mau jajan toko kopi gitu kan, mau jajan Starbucks gitu kan, atau taruh duitnya di bibit. Pastilah ada dilema itu, ada perubahan lagi nih gitu kan, transisi dari zamannya pandemik sampai sekarang kita udah mau masuk ke new normal. Nah, sekarang challenge-nya ya gimana kita bisa provide konten, provide pemahaman yang benar terhadap si investor-investor muda ini. Itu kalau dari segi komunikasi, dan kalau dari segi produk pasti kita terus berinovasi ya. Makanya contohnya salah satu inovasinya kita untuk di produk, anak muda kan salah satu tantangan utamanya kalau mau nabung tuh lupa atau ya gitu kan ya, gak keinget gitu ya, atau males gitu. Makanya kalau lupa sama males kan jawabannya mesti dipaksa kan gitu. Makanya kita kerja bank jago, uangnya nanti bisa di auto debit buat ke bibit gitu. Jadinya udah tuh gak ada alasan lagi tuh gak investasi gitu. Nah tapi ya gitu, selain kita coba masuk ke lifestyle-nya mereka dari produknya kita juga harus tetap berinovasi. Kira-kira gitu sih apa yang kita lakukan buat meng-capture this trend. Oke. Kalau tadi masalahnya berarti kayak konsistensi, kalau masalahnya nggak punya uangnya gimana, Karian? Mungkin kalau nggak punya uangnya, kalau startup founders bisa minta ke Nazir gitu kan untuk minta benar. Kalau misalnya kayak mau punya side job bisa ke Mas Erik gitu kan, jualan di Bukalapak, jadi mitra Bukalapak gitu. Kalau mau jualan lagi bisa ke Line Indonesia kan gitu kan, buka official store di sana gitu. Masuk. Oke. Jadi kalau kita ngomongin dari tadi kan berarti banyak sekali opportunity yang ada sebenarnya. Tapi opportunity ini ya berarti mungkin buat para early stage startup founders atau mungkin small business owners ini juga menghadapi suatu kompetisi, karena semua orang ya sangat terbuka nih untuk mengambil opportunity yang ada gitu. Mungkin untuk Kak Fani gitu, kalau kita lihat banyak sekali platform messaging yang tersedia sekarang. Strategi apa sih yang dilakukan oleh Line Indonesia untuk memanfaatkan opportunity yang ada, dan apa yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk bersaing untuk menjadi salah satu platform online messaging terpopuler di Indonesia? Mungkin kalau Line specifically, we are very Gen Z centric kali ya, atau pokoknya anak muda banget lah gitu. I remember that when we started in Indonesia kayak mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, waktu itu di industri itu semua ngomongin tentang millennials. Waktu itu lagi rise ya millennials. Tapi millennials itu mungkin generasi kita ya, 20 to 30 lah sekarang gitu ya, mungkin udah early 30. Tapi anak muda ini kan bergeser gitu. Jadi kalau dulu millennials itu anak muda, sekarang anak muda itu udah Gen Z gitu. And they have a totally different behavior sama millennials. And on the other hand ya, apart from that, Indonesia atau messenger business, it's not a business yang kalau di Indonesia itu orang tuh bisa pakai multiple messenger. Dia tuh jarang banget kita nemuin anak muda yang pakai satu messenger. Biasanya mereka punya multiple with different use cases. Mungkin gue pakai A untuk ngobrol, untuk general communication, gue pakai B untuk streaming gitu, gue communicate with the communities that I'm interested gitu. Tapi kalau Line Indonesia specifically, kita itu messenger yang dipakai sama Gen Z. Kenapa? Gen Z karena I think our branding pretty self-explanatory lah ya gitu. Kita itu cute, we have all this partnership with the local creators, so we are trying to give that, internally we call it like safe haven. We want to become the safe place buat anak-anak Gen Z ini, mereka bisa ngobrol sama teman-temannya, like their inner circle, away from the parents and away from adult relatives gitu. Jadi mereka bisa ke Line, ngobrol sama teman-teman seumuran yang mereka, and they can feel it's safe to express themselves di sana. Jauh dari orang tuanya, jauh dari gurunya, jauh dari adult relatives lah gitu. Jadi I think that is our unique position ya in the market. Tapi setuju sih sama Kak Fadi, kayak kalau kita ngomongin Gen Z ini mereka bisa punya multiple platforms untuk kegunaan yang berbeda-beda. Bahkan satu platform aja bisa punya 2 akun. Yang satu buat yang lebih private lah tadi misalnya. Itu emang relate di kalangan Gen Z ya. Misalnya kayak di akun Instagram gitu, gue punya 2 akun gitu. Apalagi pemilihan platform message gitu yang memang ada preferensi sendiri. Oh kalau misalnya biasanya gue buat ini gue lebih prefer di sini dan di sini gitu. Jadi itu memang tidak menutup kemungkinan di Indonesia kayak gue cuma mau pakai satu dan gue nggak mau pakai yang lain gitu. Itu emang berarti benar dan valid ya Kak Fani. Iya, itu kayaknya culture Indonesia banget ya. Ini baru Gen Z kita sekarang udah ngelihat ada the rise of Gen Alpha kan sekarang.
yang well again karena pandemik ya, anak-anak SD gitu umur 8, starting umur 8 sekarang mereka udah aktif banget di Messenger. Iya benar. Aktif lah, mereka menggunakan platform sosial media yang baru-baru ini bahkan bisa lebih canggih dari kita gitu, padahal gak pernah diajarin gitu. Dan sekarang mungkin ke Kak Erik, kalau tadi kita ngomongin memaksimalkan opportunity yang ada nih Kak. Selain percepatan adopsi digital karena pandemi, ada nggak sih faktor lain selain pandemi ini yang memang dilakukan oleh Bukalapak atau opportunity yang memang ada yang akhirnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan khususnya di dunia e-commerce gitu, dan yang mungkin opportunity yang dipelajari melalui faktor tersebut gitu. Oke, sebelumnya kalau dari saya setuju sih dari yang tadi udah diobrolin juga ya, kayaknya tidak ada percepatan yang lebih cepat daripada pandemik itu sendiri gitu. For a very good or in a way bad reason ya, karena ini kan sebuah tragedi ya. Tapi again somehow ini juga memaksa kita untuk mempercepat evolusi dari digital itu sendiri gitu. Jadi kalau ngomongin pandemi pastinya mungkin nggak ada habisnya ya impact-nya dan mungkin scale of influence ke dunia kita ya, nggak cuma digital tapi the way we live lah gitu. Jadi secara percepatan pandemi ini memang membuat mungkin rate percepatan kita itu luar biasa cepat ya, apalagi di tahun 2020 dan 2021 ya. Kalau 2020 mungkin masanya kita adaptasi ke new normal, masih banyak kepanikan segala macam. Kalau 2021 kita melihatnya dari beberapa riset yang kita lakukan, orang udah mulai terbiasa ya dengan pandemi ini gitu, terbiasa dengan kekeosan ini gitu, yang diindikasikan dengan orang udah mulai terbiasa lagi dengan beraktivitas, udah terbiasa lagi pergi-pergi gitu. Kalau dulu kan mungkin masih belum tahu ini kemana sih arahnya. Sekarang kita udah mulai bisa mempelajari gimana caranya hidup berdampingan dengan pandemi ini sendiri gitu. Kalau ngelihat dari e-commerce-nya sendiri, memang selain kita dipaksa untuk merubah kebiasaan kita dari sisi e-commerce atau mungkin berbisnis online, kalau dari saya sendiri sebenarnya melihatnya ada beberapa mungkin kalau boleh dibilang faktor yang di luar pandemi itu sendiri yang secara langsung dan tidak langsung membantu dunia e-commerce gitu. Yang pertama dari sisi opportunity to sell ya. Opportunity to sell itu sekarang mungkin dulu iya, tapi sekarang mata kita tuh lebih terbuka lagi untuk melihat opportunity itu di luar sana sangat luar biasa dan sangat luar biasa gampang juga gitu. Kalau mau bikin website mungkin bisa pakai Shopify atau mungkin pakai provider lain yang bisa membantu kita bikin website sendiri gitu. Kalau nggak mau bikin website, bisa ke marketplace gitu ya, bisa ke Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya dengan gampangnya gitu. Jadi opportunity to sell tuh sekarang mudah ya, dipermudah gitu. Kalau pengen jualan lewat Instagram atau jualan lewat website ada chat commerce gitu. Kalau nggak ada transaksi payment link atau apa, sekarang ada payment link yang bisa dipakai dengan gratis gitu. Jadi semua hal-hal ini tuh ada di luar sana dan boleh dibilang mayoritas gratis gitu. Jadi hal pertama yang sangat dipercepat ya pasti dari sisi jual beli. Sekarang ini kalau kita mau mungkin boleh dibilang effort sedikit lah ya, Google atau mungkin tanya-tanya teman, itu untuk kita mau start selling something itu gampang banget gitu. Jadi yang pertama itu dari sisi selling opportunity atau berbisnis, kalau mau coba ya mungkin ini waktu yang tepat ya. Mungkin waktu yang paling tepat tuh kemarin, waktu tepat kedua mungkin sekarang ya. Jadi coba aja karena tools yang free dan bagus udah accessible banget, affordable banget. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi education kali ya. Kalau dulu mungkin ini kali ya edukasi segala macam masih sifatnya lebih kita harus belajar nih ke expertnya atau mungkin kita harus belajar ke sekolah atau apa. Sekarang tuh mungkin kalau ini kali ya agak kontroversial sedikit tapi mungkin nggak usah sekolah pun udah bisa gitu jadi entrepreneur ya, belajar dari YouTube atau mungkin misalnya dari Bukalapak dan saya yakin banyak perusahaan luar sana yang menyediakan webinar kayak sekarang nih, webinar kan, webinar berbagi ilmu secara cuma-cuma gitu ya, dan ini udah countless lah di luar sana, udah banyak banget gitu. Jadi dari sisi education juga ilmu itu accessible dan luar biasa gampang untuk didapatkan. Yang ketiga, yang seperti tadi Mas Nazir bilang di awal, dari sisi pendanaan ya. Pendanaan itu mungkin boleh dibilang sekarang juga sedikit ini mungkin counterintuitif ya kalau kita mikir di awalnya, tapi pendanaan itu sekarang juga makin banyak, makin accessible, number of investor juga makin banyak, number of people yang mungkin dulunya nggak kepikiran untuk invest
sekarang jadi pengen invest juga semakin banyak. Jadi kalau ngelihat dari itu mungkin 3 hal itu ya yang saya bisa highlight di luar pandemi itu sendiri yang mempercepat dunia e-commerce. Yang pertama itu selling opportunity ditambah dengan selling tools yang sangat luar biasa banyak dan gratis. Kedua dari sisi education, gampang banget dapetin ilmu di luar sana, tips and tricks jualan. Yang ketiga dari sisi pendanaan ya. Kalau butuh pendanaan, many of the things yang kita bisa mulai malah sebenarnya gratis. Mungkin untuk namanya sedikit, yang tadi sempat dibilang di awal, banyak banget nih rekor-rekor yang tercipta di pandemic ini gitu. Di e-commerce sendiri, di pandemic ini juga all time high in terms of e-commerce penetration-nya ada di 91% ya dari responden yang kita survei yang memakai mungkin top 6 e-commerce di Indonesia gitu. Ini all time high, sebelumnya mungkin 70-80%. 2021 itu hampir lumayan stable. Ini boleh dibilang mayoritas atau semua orang yang belanja online memakai e-commerce. Jadi lumayan menarik ya, blessing in disguise in a way, tapi numbersnya memang luar biasa besar. Berarti 3 hal tadi membuat sebenarnya udah tidak ada alasan seseorang bisa bilang gue nggak bisa gitu, nggak bisa mulai. Tapi kalau bilang nggak bisa sukses, nggak semua orang sukses. Tapi untuk nggak bisa mulai ya udah nggak ada alasan kali ya. Edukasinya ada, opportunity-nya ada, di mungkin fasilitas lain seperti pendanaan juga sekarang sudah sangat mendukung kita untuk bisa memulai gitu. Dan ini saat yang tepat untuk para teman-teman mau memulai. Kalau tadi yang paling tepat itu kemarin, ya kedua paling tepat ya sekarang gitu. Tapi mungkin kalau kita ngomongin ini adalah topik untuk dua speakers lainnya nih. Kalau kita ngomong tentang outlook on 2022, kita baru dihajar 2 kali oleh 2 tahun pandemi ini, akhirnya kita harus mengadopsi secara cepat. Tiba-tiba kita sudah di announcement atau di disrupt lagi sama yang tadi juga kita udah sempet singgung di awal. Kita ngomongin tentang metaverse dan sebagainya dan kawan-kawannya nih. Untuk Kak Rian, di era transisi ke era new normal dan metaverse, apa sih yang bisa disampaikan kepada para startup founders atau business owners khususnya untuk tahun 2022? So how's the outlook from the POV of investment industry? Kalau pandangan saya personal ya tentang metaverse segala macam ya. Jadinya kalau saya sih mesti ngelihatnya per industri nih, karena satu, kalau di finance industry gitu, saya ngelihatnya mungkin kita, apalagi di Indonesia ya, mungkin kita belum siap buat metaverse. Karena tadi I'm agree with Mas Eric gitu kan, kita tuh jangan mikirnya itu Jakarta sentris gitu kan, tapi masih banyak banget nih market di tap in yang kita perlu lihat di luar sana gitu. Kalau misalnya saya ngelihatnya kayak tadi gitu kan Mas Eric bilang, yang kayak orang aja masih belum percaya sama teknologi gitu. Gimana kita bisa mau mengintroduce metaverse gitu kan. Makanya kalau aku ngelihatnya mungkin perlu lihatnya tuh per segmen ya, gitu. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin untuk metaverse masih belum lah gitu kan untuk finance untuk tahun depan gitu. Tapi mungkin tahun kedepannya kita udah pernah tahu. Tapi kalau untuk outlook-nya sendiri gitu kan, kalau dari aku sih ngelihatnya belajar banget gitu kan dari inovasi dari Stockbit dan Bipit. Kita tuh jangan pernah untuk ngelihat kayak kita ngelihat teknologinya dulu nih gitu kan. Wah, kita ngelihat inovasinya dulu nih gitu. Tapi yang selalu saya percaya bahwa we need to start from the consumer needs dulu. Apa sih yang konsumen kita butuhin? Apa sih problems yang mereka alamin? Pain points apa sih sebenarnya yang ada di hidup mereka gitu. Terutama kalau di bidang saya tuh di bidang finansial gitu. Makanya kalau kita udah ngelihat needs-nya, kita udah ngelihat kebutuhannya, barulah kita berinovasi di sekitaran situ. Makanya salah satunya ya kita keluar produk kan yang kayak gak canggih-canggih banget ya gitu kan. Bukannya gak canggih sih, gak yang kayak mind blowing kayak metaverse, bukan instan. Auto debit feature misalnya kayak memotong tabungan setiap bulan, itu bukan inovasi yang kayak mind blowing banget ya menurut saya gitu. Tapi itu berguna gitu kan untuk usersnya kita berinvestasi dengan baik, untuk punya tabungan juga gitu kan di reksadananya, dan itu yang dibutuhkan sama mereka kan. Makanya aku ngelihatnya sih ya jangan start dari inovasinya dulu, tapi start dari needs, kebutuhan, barulah kita berinovasi di sekitar situnya. Kira-kira gitu sih, Lei. Ini jadi satu hal yang kayak Jakarta sentris ini, ya sebenarnya di luar sana masih banyak hal-hal yang kayaknya masih jauh gitu. Dan kalau kita terlalu ngomong jauh, sebenarnya fitur-fitur yang dibutuhkan tidak dibutuhkan yang mind blowing itu kok. Yang penting customer sentris yang memang problem solving juga ya karyanya. Iya, betul. Apalagi yang kayak industri finance di kita segmen finansial gitu kan di kita. Kita kan masih dibilangnya belum matang, tapi yang kayak tadi teman-teman juga bilang kan ada percepatannya gitu. Makanya aku sih ngeliatnya kalau dari kita fokusnya ke sana dulu nih, gimana kita memastikan orang-orang tuh punya mindset yang tepat, pendidikan yang tepat terhadap finansial.
gitu. Baru kita berinovasi sesuai kebutuhannya mereka. Sebelum kita ke industri e-commerce dan ke industri platform messaging, mungkin Kak Nazir mau nambahin sedikit dari sudut pandang investor tapi berbeda nih. Memang posisinya, I think I super strongly support on the decentralization of the activity gitu kan. Karena memang posisinya, I think the bigger GMV growth sekarang larinya bukan dari Jabodetabek, dari second gitu kan. Punya Telkomsel Jakarta and Medan dan Palembang is almost the same, anak-anak Jakarta pakai gitu kan, so I think we all got the same revenue per users gitu kan, so I think tapi memang posisinya things that moving forward bakal seru lagi karena memang posisinya moving forward expecting bakal ada 300 IPO and M&A kejadian 10 tahun lagi, jadi kayak kebanyakan bakal kejadian di Indonesia. So if you want to start the companies or becoming a startup founders, start now. Like there is no other way or other time to start good things, apalagi buat anak-anak yang baru lulus atau apa gitu kan, because the opportunities is so big right now to start gitu kan. Moving forward juga sebenarnya the areas that belum ke-explore adalah B2B, because I think a lot of startups right now semua orang pikirnya B2C to become a next Bukalapak or something. B2B is so huge. Banyak banget company Indonesia, SMEs, MSMEs yang butuh di-enhance, yang butuh dinaikin efisiensinya, yang butuh B2B supplies and solutions to be there. So those kind of things. Terus juga I think social commerce juga lagi tinggi. We invest in Evermos, the largest Muslim social commerce. They got right now 100,000 ibu-ibu under their arms. They can take whether actually to become startup or to become partai politik abis ini, karena they got so much ibu-ibu. Because I think because there is those moms who actually nggak pernah beli dari Bukalapak gitu kan, beli karena takut nggak jadi dan takut apa akhirnya beli lewat social commerce. We also see the uprising of e-sport because we invest in EFOS. I think they are launching NFTs. They are launching a lot of things. We see that as crazy things happening gitu kan on Indonesia, digital goods and games. We invest in Tiny Hub. We see that digital food ecosystem need to be repaired karena posisinya even the pandemic kemarin anjir-anjiran semua orang cari lahan, cari fruits and veggies itu susah banget gitu kan. So I think metaverse is good. I think you can do a lot of things, but I think peternakan, perikanan, dan perkebunan is not yet touched by anyone. Kebanyakan semua masih di marketplace. Go there upstream to enhance our country's bedrock of economy. So I think Indonesia is a archipelago of problems that you can jump and conquer and solve. Kalau ke Kak Fani nih, Kak, ngomongin tentang transisi era new normal dan juga metaverse inilah. Bagaimana sih outlook-nya from the POV of Line Indonesia, khususnya para Gen Z ini? Aku rasa mirip-mirip lah ya with what Ryan and Nazir juga baru share, bahwa ya next year it will be penetration of digital akan lebih, terus literasi digital juga akan lebih in all aspect gitu. Mungkin lain, although that we are a messenger or a social network company, kita juga keep our eyes open gitu, kayak industri apa sih sekarang yang lagi naik, segmen apa yang lagi naik, kita coba tap in ke situ. In the past 3 years, we've been focusing a lot to fintech sebenarnya. That's why we launched Line Bank, and we have several other fintech initiative that's about to launch juga. And well, karena Line itu kan kita global ya gitu, jadi kita mostly lihat kalau in our HQ di Jepang atau di Korea, apa sih yang tren banget di sana, karena biasanya mereka kan few years ahead daripada kita gitu. And then we try to look for initiative atau opportunity apa yang kita bisa bawa ke Indonesia. Tapi again lah ya, aku totally agree banget sama tadi Ryan ada share gitu, bahwa kita tuh gampang banget gitu sebenarnya kalau ngelihat ke atas ya, wow, with all this metaverse we can just launch NFT. Kita kalau bahkan lain kan kita punya crypto exchange sendiri, kita punya crypto kita juga gitu. But I think in Indonesia kita juga harus realistis gitu. We can be as visionary as we want gitu, lihat ke atas, tapi kita tuh harus realistis juga gitu. Kita realistis melihat di market sebenarnya mereka tuh nggak selalu mencari sesuatu yang baru, nggak selalu mencari sesuatu yang inovatif, tapi mereka mencari solusi untuk masalah mereka gitu. Jadi the best thing to innovate as a business itu sebenarnya adalah try to listen and try to identify sebenarnya itu ada pain points apa gitu ya di market gitu. Aku sekarang maksudnya Line, we have several fintech initiative, tapi at the end of the day what matters more itu adalah can our initiative solving their pain points gitu. Jadi mungkin yang paling penting kali ya in the next year, we hope that with all of our
initiative that's about to launch, we can help to solve the pain points that yang ada di market sekarang. Oke, berarti kita ngomongin metaverse, how big is it kayak, tapi balik lagi ke apa sih sebenarnya pain points yang mau di-solve dari apa yang kita lakukan gitu ya kayak. Oke, itu terakhir nih ke Kak Erik, dari sudut pandang all commerce atau e-commerce, how do you see metaverse ini dan outlook-nya di tahun 2022 Kak Erik? Iya, ini mungkin hampir mirip-mirip nih sama jawaban sebelumnya. Setuju banget kalau mungkin sebelum kita ngomongin metaverse, kita mungkin ngelihat juga ya di luar Jakarta, tadi kita ngomongin Jakarta di awal, atau mungkin Indonesia secara keseluruhan, sebenarnya masih banyak banget basic, kalau boleh bilang basic ya, necessities yang kita harus fulfill gitu dari sisi digital atau e-commerce ya. Misalnya equal opportunity, digital inclusion, financial inclusion, masih banyak banget orang yang belum punya bank, masih banyak banget orang yang nggak punya mungkin akses to internet secara stabil gitu ya, atau mungkin free internet, things like that yang mungkin sebelum kita ngomongin metaverse, kita ngomongin itu dulu gitu. Jadi kalau dari Bukalapak sendiri sebenarnya how we support those people ya. Tadi sempat saya bilang juga di awal, how we enable them to be more successful regardless of the platform, mau di Bukalapak, mau di Tokopedia, mau di teman-temannya sendiri gitu, how we enable them. Jadi fokus kita mungkin di 2022 lebih ke how we create products that will enable them. Tadi sempat disebutin beberapa contoh, chat commerce, social commerce, terus mungkin ada ERP juga ya, enterprise resources planning system yang bisa membantu orang-orang ini untuk jualan gitu. Intinya sih simple. Mereka butuh masukan tambahan, tapi mereka nggak tahu caranya atau mereka nggak ada alatnya, kita kasih alatnya. Jadi kalau dari kita sebenarnya 2022, how we can make sure we enable these people using this kind of tools ya. Tapi yang mungkin menarik juga kalau ngomongin metaverse, sebenarnya gini sih, kalau ini personally ya, mungkin mirip-mirip dengan teknologi di luar sana atau teknologi baru yang awal-awal orang nggak ada yang ngerti ya ini apa sih, dan mungkin orang nggak ada yang mungkin believe gitu ya in the idea atau mungkin in the possibilities gitu. Tapi kalau ngomongin metaverse, dan mungkin ini sedikit spekulasi kali ya, metaverse itu sendiri kalau dilihat dari market Indonesia itu very potential sebenarnya, karena kita ke negara kepulauan, berpindah dari satu posisi ke posisi lain antar pulau itu sangat susah ya. Mungkin harapan kalau dari saya mungkin lebih ke harapan nih sih, harapannya kalau metaverse ini at some point reach to a scale, karena si Mark Zuckerberg aja bilang gitu ya, ini will take some time to reach this scale kan. Tapi hopefully when it reach that scale, Indonesia saya harap nggak hanya jadi consumer, tapi kita jadi produser juga gitu. Karena dengan the concept of metaverse alone itu enabling anyone everywhere to contribute kan sebenarnya. Jadi hopefully sih Indonesia nggak hanya jadi consumer tapi juga jadi producer ya. Seperti halnya kita memproduksi sekarang web services kita sendiri. Seperti kita memproduksi educational artificial intelligence atau mungkin augmented reality kita sendiri gitu ya. Jadi kenapa nggak kita is still long in the future tapi be open minded juga untuk ini tuh nggak cuma buat di luar sana loh yang internetnya udah bisa diakses di lagi jalan-jalan ke pasar gitu. Ini tuh juga opportunity yang luar biasa besar buat orang-orang Indonesia yang kalau kita bisa bikin web services sendiri, bisa bikin augmented reality sendiri, ini juga bisa banget kita sebagai produser, nggak cuma consumer doang. Dan kita nggak harus nunggu ini sampai reach-nya to its scale, to scalable, tapi kita juga bisa mulai belajar ya, lihat videonya, pelajaran ini tuh apa gitu. Dan before is somehow quote-unquote too late, dan kita akhirnya jadi consumer lagi, kita udah mulai tap ini sekarang. Mungkin lihat-lihat gimana sih opportunities-nya gitu ya. Mungkin not necessarily jump on the wagon right away, tapi udah mulai dari sekarang untuk bisa ini sih, be a player ya, instead of just a consumer gitu sih. Oke. So, kalau kita recap semua kayak the opportunities-nya ada, terus support-nya juga ada, market-nya juga ada. But then kalau kita ngomong teknologinya ada, balik lagi kayak sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana kita membantu mereka utilizing tools-nya agar mereka bisa secara efektif menyelesaikan apa yang mereka mau selesaikan gitu in terms of misalnya messaging atau jualan atau investing and so on gitu. Oke, thank you para speakers sekali lagi, teman-teman yang juga sedang menyaksikan atau udah dengerin insight dari para speakers. Sekali lagi thank you ke Kak Nazir, Kak Erik, Kak Ryan dan juga Kak Fanny. Thank you for joining Archive. Thank you for the insight. Hope the best for your companies dan juga ke kakak-kakak semua. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan insight dari apa yang kita bagikan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.